Selamat malam dan selamat datang kembali di Agung Tahta Mandiri Championship 2023 by Motorsport Indonesia, sponsored by Agung Tahta Mandiri. Dan kembali lagi di hari Jumat malam, lebih tepatnya di jam 9 lebih sedikit. Hari ini kita akan menyaksikan live race untuk kelas M2 PlayStation dan juga M2 PC. Dan hari ini kembali lagi bersama saya Ariel, dan di sebelah saya ada Bapak Vincent yang hari ini akan menemani berjalannya balapan. Halo Vincent, apa kabarnya nih? Siap menyaksikan M2 kah malam hari ini? Oke, selamat malam Bung Ariel. Sepertinya saya siap menyaksikan M2 PS dan M2 PC pada malam hari ini. Oke, jadi bentar lagi kita akan menyaksikan untuk pagelaran race di kelas M2 PlayStation dan juga M2 PC, yang dimana akan dibuka oleh kelas M2 PlayStation terlebih dahulu. Dan hari ini kita akan balapan di sirkuit San Marino Misano. Ini salah satu track yang legendaris di MotoGP ya. Dan ya, di kelas M2 kita akan menyaksikan dengan motor Moto2 765cc 3 silinder. Dan ya, sebelum kita memulai balapan di malam hari ini, kita tidak lupa berterima kasih kepada sponsor utama kita, ada Agung Tahta Mandiri yang sudah mensupport berjalannya Agung Tahta Mandiri Championship 2023, dan juga ada media partner di tahun ini, ada GPI dan juga Indo Motor Racing yang sudah mensupport berjalannya event tahun ini. Jadi, terima kasih untuk para sponsor. Jadi saat lagi kita akan memulai race pembuka di kelas M2 PlayStation. Sebelumnya mari kita lihat dulu untuk line up rider di kelas M2 PlayStation. Ini dia line up-nya. Belum, sorry. Yes, itu dia line up rider di kelas M2 PlayStation. Dan saat lagi kita akan lihat dulu untuk klasemen sementara di kelas M2 PS. Nah, ini dia untuk klasemen sementaranya. Dari posisi pertama, di posisi terdepan klasemen ada Tabrak Lari, yang Catalunya berhasil mengamankan 25 poin dengan sangat sempurna. Diikuti Afikri 78 di posisi kedua, Sandi Firdaus di posisi ketiga, ada Fahri 99 di posisi keempat, serta Om Alam Gaming menutup top 5 di posisi kelima. Dilanjut posisi 6 ada Dana GK02, ada Ricard Perdana di posisi ketujuh, Petra Mertens di posisi ke-8, dan juga Lucien Smith yang sayang sekali absen dari balapan harus menempati posisi ke-9. Itu dia untuk klasemen sementara kita setelah round pertama di Catalunya. Dan ini dia untuk starting grid di malam hari ini. Untuk row pertama diisi oleh Tabrak Lari, Afikri 78 dan juga Om Alam Gaming. Bisa kita lihat fast lap di 134 oleh Tabrak Lari ya, sangat cepat sekali. Mengisi row kedua ada Sandi Firdaus, Ricard Perdana dan juga Dana GK02 di posisi ke-4, 5 dan juga 6. Berpindah ke row terakhir, di row ketiga kita lihat dari posisi 789 ada Faris 99, Petra Martins dan juga Lucien Smith yang nampaknya mungkin tidak mengikuti kualifikasi atau tidak berhasil mencatatkan lap time di qualifying sebelumnya. Dan saat lagi kita akan masuk ke race, tapi sebelum itu bisa kita lihat untuk tire compound yang bisa dipilih untuk San Marino Misano. Ada soft, medium, hard seperti biasa, dan juga jika ada potensi hujan, riders harus memilih antara ban soft dan juga medium ketika turun hujan. Tapi kalau dilihat ini cuaca cukup aman nih. Gimana Vincent? Mungkin kita akan langsung saja kembali ke balapan ya. Langsung saja Om, langsung dibuka Om pada malam hari ini di Agung Tahta Mandiri Championship M2 PS pada malam hari ini. 5 lights dan almost dari kita. Here we go, 5 lights out and here we go. Tabrak Lari, start yang cukup baik di posisi pertama Bung, memulai San Marino GP pada malam hari ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke turn 1. Langsung saja ada kontak nampaknya di posisi kedua dan juga posisi ketiga. 3 wide di sini kita lihat untuk posisi 4, 5 dan juga 6. Ricard Perdana, Faris 99 dan juga Dana GK02. Traffic yang masih padat memasuki turn ke 4, 5 dan juga 6 yang dimana menjadi overtaking hotspot. Kita akan lihat apakah akan ada pelakuan overtake, tapi nampaknya Tabrak Lari masih memimpin dengan sangat kuat. Into the straight we go.
Yes, betul sekali Bung. Tabrak lari berada di posisi pertama, Sandi Firdaus berada di posisi kedua, dan juga Ricard Perdana yang mempunyai start yang cukup baik di awal-awal race ini Bung, sudah berhasil berada di posisi ketiga. Om Alam Gaming masih sedikit struggle turun posisi 4, dan kita lihat di sini itu ada Faris 99, Dana GK, dan juga Afid Kri 78. Three-way battle untuk mengamankan posisi kelima, dan juga Fitra Mertens berada di posisi kedua. Sayang sekali, komentator cross kembali terjadi. Sandi Firdaus harus kembali turun ke posisi 8. Ya, sangat disayangkan sekali untuk Sandi Firdaus sebelum memasuki long straight di exit turn 10 harus terjatuh karena high side bahkan. Dan sekarang kita lihat Dana GK02 di posisi kelima berusaha menyaingi Fahri 99 untuk posisi keempat. Akankah bisa? Tapi nampaknya harus keluar dari Fahri 99. Sangat disayangkan sekali kontak Afik 78 dan juga Dana GK nicely, dan dari Afik 78 meskipun sedikit agresif berhasil mengamankan posisi ke-6, tapi harus turun lagi di belakang Dana GK02 untuk sementara ini, dan tabrak lari masih di posisi pertama Om Alam Gaming untuk posisi ketiga nicely, dan memasuki lap kedua. Betul sekali Bung, bukan overtaking hotspot tapi bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Om Alam Gaming pada malam hari ini. Memasuki turn pertama dan juga kedua, chicane yang cukup baik. Sepertinya ada perbedaan lain ya yang diambil dari kedua rider ya, antara Om Alam Gaming dan juga Ricard Perdana, dan membuat Om Alam Gaming dengan KTM-nya masih cukup nyaman di posisi kedua Bung pada malam hari ini. Ricard Perdana start yang cukup baik di lap kedua ini masih berada di posisi ketiga, dibayang-bayangkan oleh Fahri 99 Bung di belakangnya, sedikit memotong jalur di sana membuat dia mendapatkan long lap warning yang kedua. Ya, sangat disayangkan sekali untuk Ricard Perdana nampaknya barusan yang mengenai track limit, agresif overtake tapi tidak berjalan mulus. Kita lihat harus melebar untuk Ricard Perdana dan mengorbankan posisi ketiganya untuk Fahri 99 yang berhasil naik mengamankan posisi podium. Sementara ini memasuki hairpin, kontak yang sangat-sangat keras ke bagian belakang motor Om Alam Gaming yang sementara ini mengisi posisi kedua bersama KTM. Into the long straight we go. Kita akan lihat akankah Fahri 99 mendapatkan slipstream yang cukup untuk bisa melakukan overtake, tapi nampaknya masih sedikit jauh. Sementara itu masih ada Ricard Perdana juga yang mengancam di posisi keempat dengan jarak yang tidak jauh, sangat-sangat tepat. Fahri 99 depan di outside, keduanya harus keluar ke track tapi masih bisa kembali lagi. Om Alam Gaming nicely move, nice defense, dan kita lihat Ricard Perdana akankah bisa melakukan overtake. Three-way battle, terjatuhkah? Tapi tidak, nampaknya Om Alam Gaming masih bisa defense, harus keluar track dan kembali lagi turun ke posisi keempat. Dua posisi yang harus dikorbankan, sangat sayang sekali. No way, what a move by Ricard Perdana Bung pada malam hari ini. Dua posisi diambil di overtaking hotspot di tikungan ke-14 Bung lebih tepatnya, dan juga 15. Ricard Perdana nicely move, nicely overtake. Namun sayang sekali bagi Om Alam Gaming harus turun dua posisi ke posisi keempat Bung. Kita lihat di sini replaynya Bung. Sepertinya ya masih hitam Bung. Kita lihat di sini replaynya Bung antara Afikri dan juga Fitra Mertens tadi. Sepertinya kedua rider tersebut mengalami ini ya Bung ya, melebar ya Bung di tikungan 8. Namun kita lihat di sini Sandi Firdaus sudah mendapatkan long lap penaltinya, begitu pula dengan Fitra Mertens, dan juga sayang sekali bagi Ricard Perdana harus mendapatkan long lap penaltinya yang pertama Bung. Kita lihat di sini apakah akan langsung di-serve. Namun sayang sekali crash bagi Ricard Perdana dan mendapatkan long lap penaltinya yang pertama. Namun kita akan sepertinya Ricard Perdana langsung battle pada malam hari ini Bung dengan Dana GK02 Bung. Tidak langsung di-serve di lap pada malam hari ini Bung. Masih menunggu satu lap lagi Bung, kemungkinan besar. Namun tetap untuk long lap penalti masih diberi kesempatan sebanyak 3 lap ya Bung ya, kalau tidak salah ya. Afrik 8 sayang sekali terjatuh di posisi ketiga, turun ke posisi keempat. Om Alam Gaming kembali ke podium. Sementara itu kita on cam bersama tabrak lari Fahri 99 down and out di posisi kedua. Saat disayangkan sekali Om Alam Gaming berhasil mendapatkan satu kali lagi podium ke podium kedua untuk sementara ini dari 13 lap yang ada. Masih panjang sekali perjalanan dari seluruh rider, dan ini dia Fahri 99 yang sangat-sangat disayangkan sekali harus terjatuh hingga turun ke posisi keempat. Tabrak lari sementara itu champion kita di race sebelumnya juga sekarang memimpin balapan dengan sangat luar biasa mulus. Fastest lap sudah ada di tangannya, posisi pertama pun di tangannya bersama Pertamina Mandalika SAG. Bisakah dia memenangkan race malam hari ini di San Marino Misano dengan jarak yang sangat fantastis, 6 detik loh di depan posisi kedua. Betul sekali Bung, jarak 6 detik di 4 lap pertama Bung. Apa yang terjadi? Total domination
bagi tabrak lari, akankah lagi dan lagi di San Marino GP Bung pada malam hari ini? Namun kita lihat di sini, Om Alam Gaming masih cukup struggle di sana, cukup tertinggal 6,7 detik Bung hingga malam hari ini di first long straight di tikungan menuju tikungan ke-5 ya Bung. Mohon maaf, maksud saya menuju tikungan ke-8. Yes. Tikungan ke-8 dan juga memasuki tikungan ke-9 dan 10. Tabrak lari sangat nyaman. Sepertinya sudah mulai konsisten Bung dari awal-awal lap nih Bung. Apa yang terjadi? Sudah 7,3 detik Bung. Ditinggal saja bagi rider-rider yang ada di belakangnya untuk tabrak lari. Namun kita lihat di sini Dana GK02 sepertinya sudah mulai nyaman dengan ritmenya, sudah mulai menemukan pace-nya untuk coba mengejar Om Alam Gaming yang berada di depannya. Terpaut 2,613 detik di belakang Om Alam Gaming. Kita lihat di sini. Rekan satu teammate dari tabrak lari bisakah mengkonversikan menjadi double podium 1-2 untuk kita lihat di sana di Courbone lagi dan lagi bagi Faris 99 harus terjatuh Bung, sayang sekali. Sangat disayangkan untuk Fahri 99. Mungkin kita akan lihat dari kamera kali ini di posisi keempat sedang berusaha untuk comeback, tapi nampak sayang sekali harus keluar track menginjak curb dan kehilangan grip di ban belakang hingga harus slow side, bahkan menjadi high side untuk Fahri 99 di posisi keempat yang sedang berusaha untuk mengejar lagi posisi tapi harus terjatuh untuk sementara ini dan turun ke posisi kelima. Sementara itu di posisi terdepan masih bersama tabrak lari atau mungkin lebih dikenal dengan Mike Loss ya, nanti di kelas PC masih memimpin dengan sangat luar biasa, pace yang bertambah lagi jaraknya dengan Om Alam Gaming sebanyak 8,7 detik. Ini menunjukkan tabrak lari memiliki pace yang sangat luar biasa stabil, bahkan lebih cepat di setiap lapnya, sehingga Om Alam Gaming pun agak sedikit keteteran untuk bisa mengejar lagi dan lagi ke posisi pertama. Namun nampaknya Om Alam Gaming ini dengan KTM-nya cukup kuat di posisi kedua, meskipun kita lihat ancaman perlahan datang dari Dana GK02 yang nampaknya melebar. Kita lihat dari 1 detik menjadi 4,5 detik jarak untuk posisi 2 ke posisi ketiga. Sandy Firdaus di posisi ke-7, ada Fitra Mertens di depannya. Akankah bisa melakukan overtake? Running out wide dari Fitra Mertens, sangat disayangkan sekali. Keduanya memiliki long lap penalty. Siapakah yang akan serve duluan atau mungkin tidak akan di-serve sama sekali? Yes, betul sekali. Kita lihat di sini masih menunggu momen-momen di mana long lap penalty akan di-serve di tikungan ke-9 dan ke-10 bagi Sandy Firdaus, Fitra Mertens dan juga Ricard Perdana. Kita lihat di sana sepertinya Om Alam Gaming harus terjatuh di Courbone lagi dan lagi. Apakah akan terjadi? Dana GK02 dan juga Afikri 78 memanfaatkan situasi dan merebut posisi kedua dan ketiga dari Om Alam Gaming. Kita lihat di sini Ricard Perdana berada di posisi buncit. Faris 99 harus kembali terjatuh dan juga Fitra Mertens. Afikri 78 pun harus terjatuh, sangat disayangkan sekali mengisi posisi podium tidak lama dan harus turun ke posisi keempat. Om Alam Gaming kembali naik ke posisi ketiga, dan Dana GK juga yang naik ke posisi kedua. Entah kenapa rider nampaknya mengalami kesulitan yang sangat berarti di Misano untuk malam hari ini. Banyak sekali yang terjatuh, tapi terlepas dari itu tabrak lari memiliki pace yang sangat luar biasa stabil. Tidak ada track limit warning satu kali pun dan tidak crash sejauh ini. Tapi kembali lagi, kita tidak mau terjadi commentator curse, tapi ya kalau misalkan kita lihat tabrak lari yang sejauh ini dengan pace-nya, kayaknya sih bisa stabil-stabilnya sampai finish line nanti. Betul sekali. Namun ya komentator curse bisa terjadi pada siapa saja. Mengingat kemarin di motor curse juga sama. Komentator curse bisa terjadi dengan siapa saja ya Bung ya. Mau jaraknya jauh ataupun dekat tetap sama aja. Apapun yang terjadi, it is what it is. It's a racing. It's a game. It's a simulation. Dan inilah yang akan terjadi di mana semuanya bisa terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin Bung. Balapan masih panjang. Masih 50% tersisa Bung. Fitra Mertens harus kembali terjatuh. Sayang sekali bagi Fitra Mertens, sepertinya masih mengalami kesulitan di San Marino Bung pada malam hari ini. Namun kita lihat di sini masih on board bersama tabrak lari yang dimana hingga malam hari ini tidak mengalami kesulitan sama sekali Bung. Apa yang terjadi dengan tabrak lari Bung? Apakah dia latihan terus menerus? Bisa jadi. Yes, betul sekali ya. Nampaknya track yang sangat dikuasai oleh tabrak lari, berbeda dengan Sandy Firdaus yang nampaknya harus terjatuh lagi. Meskipun kalau kita lihat dengan pace yang cukup stabil di awal, tapi saya sekali nampaknya ada beberapa kesulitan yang dialami beberapa rider di sini. Mungkin dari posisi 2 sampai 8 sudah terjatuh, menyisakan tabrak lari yang sejauh ini memiliki clean lap tanpa track limit warning dan juga tanpa adanya masalah sedikit pun. Mungkin tabrak lari ini memang adalah sirkuit favoritnya kali di Misano ini, sehingga dia benar-benar bisa push to the limits. Dan ya bisa kita lihat
jaraknya 17 detik ke posisi kedua. Namun tentu saja masih ada harapan untuk semua rider bisa mendapatkan posisi terbaik. Kita lihat nampaknya Ricard Perdana dan juga Sandy Firdaus dan juga Fitra Mertens sudah mengkonversi long lap-nya menjadi time penalty sebanyak 3 detik yang akan dikonversi nanti setelah race result keluar. Betul sekali Bung, dan juga Ricard Perdana mendapatkan long lap penaltinya yang kedua, sayang sekali. Namun harus berhati-hati. Sandy Firdaus pun juga sama mendapatkan long lap penaltinya yang kedua. Fitra Mertens harus berhati-hati. Masih ada 1 kali warning. Apakah akan dikonversikan menjadi long lap penalty atau akan tetap aman-aman saja pada malam hari ini. Om Alam Gaming juga sama. Wah. 1 kali warning dan akan mendapatkan long lap penalty. Ya, kita lihat di sana Fitra Mertens sepertinya mendapatkan long lap penaltinya yang kedua, Bung, bagi ketiga rider ini. Sepertinya ketiga rider ini tidak mau serving long lap penalty ya, Bung. Sepertinya ke aspal aja dah, udah ke aspal aja. Udah nggak mau pikirin apa-apa lagi dari belakang gitu ya, udah. Ya, dan untungnya pun ketiga rider di posisi 6, 7, 8 ini semuanya memiliki long lap penalty dan harusnya jumlahnya sama ya. Jadi ya tidak terlalu berpengaruh lah karena salah satu tidak akan ada yang diuntungkan sama sekali. Namun tentunya untuk posisi 5, 4, 3 yang jaraknya ini masih sekitar 1 detik ini bisa dibilang sangat aman jikalau Ricard Perdana maupun Sandy Fitra Mertens tiba-tiba menyerang ke posisi kelima. Faris Mesmiel ini punya tabungan waktu yang cukup banyak, sekitar 3 detik nanti kalau misalkan jadi long lap penalty. Dan kita lihat Danageka 02 di posisi kedua nampaknya cukup aman, cukup nyaman dan punya potensi untuk memberikan double podium di tim Mandalika SAG ya. Kita akan lihat saja bisakah Danageka 02 finish di belakang tabrak lari di posisi kedua, mengingat Om Alam Gaming masih menyerang sedemikian rupa bersama KTM-nya, namun ada juga Afikri 78 di posisi keempat yang bisa saja tiba-tiba bergabung untuk pertarungan podium. Yes, Bung, betul sekali. Dimana Om Alam Gaming ini akan coba sekali lagi menyerang Danageka, mungkin akan menyerang di lap-lap akhir, Bung. Untuk saat ini mungkin akan menghemat banyak dulu, namun kita lihat di sini sepertinya ketiga rider sedikit melebar tadi di sana antara Danageka, Om Alam dan juga Afikri, Bung. Di tikungan ke-8 memasuki tikungan ke-9 pada malam hari ini. Om Alam Gaming cukup baik, racing line sedikit lebar, racing line yang diambil oleh Om Alam Gaming untuk menentukan torsi di backstretch, Bung, pada malam hari ini bagi Om Alam Gaming. Namun kita lihat di on cam, di helikopter cam lebih tepatnya, Om Alam Gaming sedikit melebar tadi di sana keluar dari Kurbone. Masih aman-aman saja untuk Om Alam Gaming. Namun kita lihat di sini Afikri 78 akan mencoba mendekatkan diri kepada Om Alam Gaming. Coba diserang, Bung, Om Alam Gaming oleh Afikri 78. Masih ke tikungan ke-15 pada malam hari ini. Afikri 78 bisakah mengkonversikan menjadi posisi ketiga? Kita lihat di sini Danageka 02 masih berada di posisi kedua. Kita lihat di sana Om Alam Gaming mendapatkan long lap penaltinya di tikungan ke-16, lap ke-9. Sangat disayangkan sekali untuk rider dari KTM kita, Om Alam Gaming, yang harus mendapatkan long lap penalty setelah 5 kali track limits warning dia lakukan, dan akan sangat-sangat merugikan sekali. Meskipun dia sudah berhasil mendekat, tapi ya 1 kali long lap penalty akan sangat berpengaruh, apalagi jika dikonversi menjadi time penalty nanti. Oh, ini dia, kita lihat akan ada serangan, tapi masih belum. Afikri 78 itu dia sedikit kontak, sangat luar biasa agresif dari Afikri 78, tapi masih bisa cukup untuk menyerang ke posisi ketiga, menggeser Om Alam Gaming yang sudah dirugikan dengan LLP. Harus turun ke posisi keempat. Afikri 78, akankah dia melakukan move berikutnya untuk menyerang Danageka di posisi kedua? Jarak yang sangat tipis, tapi sayang sekali melebar di entry, tapi akan bisa mendapatkan exit speed yang lebih cepat sedikit saja. Om Alam Gaming juga masih bisa mendefense inside line dari Afikri 78 menuju kita ke tikungan 9 dan juga 10 sebelum long straight di exit 10 melebar nampaknya dari Danageka 02, dan kita akan lihat Afikri 78 into second position. Danageka 02 di belakang yang mengisi posisi ketiga. Ada Om Alam Gaming di posisi keempat yang nampaknya tidak serving long lap penalty. Akankah dia push to the limit untuk posisi keempat? Masih Afikri 78 dan juga masih Om Alam Gaming. Sangat-sangat luar biasa agresif. Kita lihat wobble dari Danageka 02, out track lagi dari Om Alam Gaming memasuki turn ke-14. Ada Faris 99 yang mulai datang dari posisi kelima. Lorenzo style up from the outside. Kita lihat sangat luar biasa sekali. Faris 99 mendapatkan 2 posisi sekaligus menuju final corner, memasuki lap ke-10 di depan mata. Akankah Faris 99 yang mengamankan podium, atau Om Alam Gaming maupun Danageka yang ternyata mendapatkan long lap penalty juga? Sangat disayangkan sekali. Sayang sekali, Bung, bagi Danageka 02 tidak bisa mengkonversikan
penyimpanan 2 long lap penalty warning menjadi sebuah keajaiban, namun harus mendapatkan long lap penalty bagi Pertamina Mandalika SEG Tim Bung dan GK pada malam hari ini. Kita lihat di sini Afikri 78 dan Faris 99, rekan satu tim dari Ital Trans Bung, bisakah dikonversikan menjadi double podium pada malam hari ini? Kita lihat di sana. What a masterclass dari Faris 99 mengovertake 2 rider sekaligus di tikungan ke-14 dan juga 15. What a overtaking dari outside bagi Faris 99 kepada Malam Gaming di sana. Kita lihat di sini kedua rider sedikit melebar di sana, memasuki tikungan ke-9 dan juga ke-10. Malam Gaming tidak mau serving long lap penalty dan juga Dana GK tidak mau serving pada malam hari ini. Yes, kita lihat sangat-sangat keras kepala dari Om Alam Gaming, tidak akan serving long lap penalty yang dimana ya mungkin masih bisa cukup aman untuk posisi keempat meskipun ada serangan dari Dana GK02 yang sama-sama memiliki long lap penalty. Mungkin akan terjadi pertarungan untuk posisi keempat hingga akhir lap nanti, dan Afikri 78 sementara ini yang memimpin di posisi kedua di posisi 2, 3, 4, 5 nampaknya cukup luar biasa kuat, 0,9 detik, 1 detik bahkan sekarang di depan Farid 99 yang memegang fast lap. Sayangkan sekali Dana GK02 nampaknya terjatuh di posisi kelima, harus kandas harapannya untuk bisa menyerang kembali Om Alam Gaming yang tentu saja mendapatkan benefit dari jatuhnya Dana GK02 yang sangat-sangat sayang sekali. Hanya sedikit lagi race yang harus dia jalani untuk mencapai finish line, dan sementara ini Tabrak Lari masih di posisi terdepan, sangat kuat, sangat mendominasi, superior sekali di Misano untuk race malam hari ini. Gimana Tabrak Lari masih no mistake, masih no silly crash bagi Tabrak Lari Bung pada malam hari ini ya Bung. Sepertinya ini memang salah satu sirkuit favorit ya bagi Tabrak Lari Bung. Betul. Dimana terlihat dari pace ya, terlihat dari jaraknya antara posisi pertama dan juga kedua, dimana Tabrak Lari tidak melakukan kesalahan sedikit pun Bung, sedikit pun dari awal lap, dari start mulai tidak ada satu kesalahan kecil pun memasuki turn pertama dan juga kedua maupun keluar dari sektor pertama Bung. Luar biasa sekali bagi Tabrak Lari Bung pada malam hari ini. A dominant race bagi Tabrak Lari Bung pada malam hari ini, superior sekali. Namun kita lihat di sini Afikri 78 dan juga Faris 99 berusaha mengamankan a double podium bagi Ital Trans Racing Team Bung pada malam hari ini. Afikri 78 dan juga Fahri 99. Asli, dan dari kedua rider ini di posisi kedua dan juga posisi ketiga kita lihat jaraknya sangat dekat, dan akankah ada sayang sekali komentator terjadi nampaknya, namun masih ada tabungan waktu ya untuk Faris 99, setidaknya harus finish di bawah 3 detik di belakang Om Alam Gaming untuk bisa masih mengamankan posisi ketiga, karena bisa kita lihat Om Alam Gaming punya 2 kali long lap penalty dan bahkan ada 3 kali track limits warning tambahan yang sangat-sangat merugikan untuk Om Alam Gaming hingga finish line nanti. Sementara ini Faris 99 yang juga memegang fast lap masih punya potensi untuk bisa mengejar posisi ketiga yang absolut, tapi kita akan lihat saja akankah Faris 99 push lagi untuk menyerang ke posisi ketiga atau akan main aman saja di belakang Om Alam Gaming dan menjaga jaraknya atau gap time-nya di posisi keempat di jarak yang aman untuk bisa mencuri posisi ketiga dari Om Alam Gaming yang hari ini di lap ke-12 ada di posisi ketiga. Iya, betul sekali. Kita masih menunggu untuk last lap pada malam hari ini. Sudah 12 lap dilewati oleh para rider. Kita lihat di sini Fitra Mertens harus retire Bung. Sayang sekali bagi Fitra Mertens. Mohon maaf. Ya, nampaknya Om Fitra Mertens retired karena kehabisan bensin guys. Karena ya mungkin mencoba push to the limits menggunakan power 3 sehingga dia kurang memperhatikan manajemen bahan bakarnya sehingga kita lihat dulu Faris 99 berusaha menyerang kembali, nampaknya masih sangat ambisius untuk bisa mendapat posisi ketiga kembali yang sangat absolut. Ini Fitra Mertens, Faris 99 dan juga Om Gaming untuk posisi ketiga yang dimana nampaknya Faris 99 ya sangat kuat dan membuktikan bahwa dia memegang fastest lap ini tidak main-main, meskipun harus terjatuh barusan disusul oleh Om Alam Gaming, tapi masih sangat-sangat kuat untuk kembali ke posisi ketiga. Sangat sayang sekali terpental harus keluar track. Om Alam Gaming tadi agak sedikit melebar namun masih bisa kembali ke track. Dan kita lihat Faris 99 6 detik gapnya ke Om Alam Gaming, sangat-sangat tidak aman untuk bisa mencuri posisi ketiga. Dan GK02 di posisi kelima kita lihat nampaknya baru kembali ke track lagi dan juga 1 kali long lap penalty, sangat-sangat merugikan sekali tidak bisa merebut posisi keempat.
betul sekali Bung. Apa yang terjadi bagi Faris 99 sangat disayangkan, keluar dari Curvone masih cukup aman, namun kita lihat di sini sepertinya wobble di sana membuat dia harus terjatuh. Low side bagi Faris 99. Bisakah di lap terakhir ini dia konversikan untuk mengamankan posisi ketiga, atau malah harus justru bertahan di posisi keempat bagi Faris 99 Bung pada malam hari ini? Kita lihat di sini tabrak lari memasuki backstretch Bung di final lap San Marino GP pada malam hari ini. Kita lihat di sini tabrak lari memasuki Curvone, cukup baik bagi tabrak lari Bung. Tidak ada mistake sama sekali Bung bagi tabrak lari dari first lap into this final lap memasuki tikungan ke-14. Wow, sedikit melebar tadi di sana bagi tabrak lari, namun tidak masalah, masih terpaut 30 detik Bung. Congratulations first kepada tabrak lari, sudah mengamankan posisi pertamanya dari lap pertama hingga final lap. Inilah dia pemenang kita di Agung Tata Mandiri Championship M2PS San Marino GP tabrak lari. Well, listener, untuk tabrak lari a perfect race, kita lihat selebrasi yang sangat mantap sekali. Untouchable 30 detik gap yang dia berhasil torehkan untuk posisi pertama ke posisi kedua yang nampaknya akan diamankan oleh Afikri 78. Kita lihat ini dia on cam bersama Afikri 78 yang terpaut sangat jauh Sandi Firdaus dan juga Faris 99 yang lagi-lagi untuk Faris 99 harus terjatuh dan turun ke posisi kelima. Sangat sayangkan sekali. Dan ini dia Afikri 78 bersama Ital Transya yang harus finish di posisi kedua sendirian saja karena teammate-nya harus turun. Dan Om Alam Gaming yang berhasil menggunakan miracle di race malam hari ini di San Marino Misano mengamankan posisi ketiga. Dan ini dia result kita di kelas kita tabrak lari perfect race di Misano di posisi pertama. Afikri 78 mengisi posisi kedua dan menutup top 3 ada Om Alam Gaming di posisi ketiga. Faris 99 nampaknya berhasil finish di posisi keempat dengan fast lap di 135,7. Ada Danda GK02 di posisi kelima. Rikat Perdana di posisi ke-6, Sandi Firdaus untuk posisi ke-7 dan juga Fitra Mertens yang sayang sekali tidak berhasil menyelesaikan race di posisi ke-8. Dan itulah dia professional race kita pada malam hari ini untuk kelas M2PS. Gimana nih Bung Ariel nih? What a untouchable moment bagi tabrak lari dari lap awal hingga lap akhir. Betul. Ya, ini mungkin emang sudah latihan yang sangat sempurna dijalankan oleh tabrak lari atau mungkin lebih dikenal dengan nama Michaelis ya. Betul-betul ini dominasi yang sangat luar biasa. Start di posisi terdepan, pole position, start yang sangat luar biasa juga kita lihat tadi. Langsung ngacir ke depan dan ya dari lap 1 sampai akhir tidak tersentuh sama sekali, bahkan gapnya semakin lama semakin bertambah dan pada akhirnya di finish line terhitung 32 detik. Itu gap yang keterlaluan besar gak sih? Gua nggak bisa bilang apa-apa sih. Tabrak lari pada malam hari ini what a dominant race bagi tabrak lari. Sudah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Namun what a miracle race Bung bagi Om Alam Gaming. Terselamatkan oleh kesalahan dari Faris 99 di 2 lap terakhir Bung. 2 lap terakhir tidak ada long lap penalty, masih ada tabungan untuk warningnya masih ada 4. Namun melakukan kesalahan di keluar tikungan Curvone Bung. Yes, ya itu mungkin bisa dibilang keajaiban yang dihasilkan dari buah kesabaran Om Alam Gaming yang dimana tadi kita lihat pun banyak sekali mengalami kesulitan di sana dan juga di sini, harus beberapa kali terjatuh dan meskipun tadi sempat dari posisi ketiga masih ada Faris 99 di belakangnya yang ya bisa dibilang kalau misalkan nyentuh finish tuh bisa tiba-tiba mencuri posisinya, tapi berkat kesabarannya, berkat konsistensi dan juga kepresisiannya ini Om Alam Gaming bisa mungkin memberikan pressure ya ke Faris 99 sehingga dia pun akhirnya harus terjatuh, hilang dari peradaban podium dan pada akhirnya Om Alam Gaming yang berhasil finish di posisi ketiga. Jadi ya well dan untuk semua rider malam hari ini benar-benar menampilkan skillnya, pure skill kita mungkin bisa lihat banget ya tadi di race M2 PlayStation. Ya kita masih menunggu untuk berada di podium bersama ketiga rider yang sudah mengisi posisi pertama, kedua dan juga ketiga. But sekali lagi congratulations kepada para rider yang sudah mengisi podium teratas kita pada malam hari ini. What a race, what a battle dari posisi 2 hingga 8, posisi 2 hingga 5 yang tadi mengisi di middle stint dan juga di akhir stint Bung. Yes. What a battle. Battle yang cukup keras, sangat keras malah. Betul. Bisa dikatakan karena saling sikut, tidak mau mengalah satu dengan yang lain. Long lap penalty pun dihiraukan saja Bung pada malam hari ini. Apakah akan terjadi juga di M2PC Bung pada malam hari ini? Nah ya itu
itu dia, kita akan temukan jawabannya mungkin setelah Park Ferme dan wawancara ketiga top 3 rider kita untuk race di kelas M2PS, yang dimana tadi kalau kita teliti lagi race-nya, meskipun jaraknya berjauhan, ini ada beberapa momentum yang memberikan rider ini kembali lagi untuk battle, kembali ada traffic lagi. Ya kalau tabrak lari nggak ngaruh ya karena dia jauh banget di depan. Ini benar-benar superioritas sekali, tapi ya untuk rider-rider dari posisi kedua sampai terakhir ini benar-benar ada dinamika yang terjadi gitu. Meskipun sudah terjatuh, ada yang kembali lagi bisa ke depan lagi, bisa menyerang lagi, dan ini benar-benar entertainment dalam racing yang udah lama mungkin kita nggak lihat ya, di real life pun kadang kita nggak lihat, jadi ya sangat refreshing lah buat gue pribadi. Dimana tabrakan seperti ini ataupun clash seperti ini, drama seperti ini yang akan terjadi nantinya, ini akan menjadi bumbu-bumbu sedap nih pada malam hari ini. Yes. Apakah ini akan berlanjut hingga akhir season nanti, ataukah hanya ini sebatas rivalitas di San Marino GP aja? Kita nggak tahu, Bung. Kita nggak tahu. Perjalanan kita masih panjang. Kita baru dua race yang kita lalui dari mungkin 10 atau 15 race hingga Desember nanti. Akankah sebuah kejutan kembali terjadi? Ya, kita menunggu itu. Betul sekali. Tapi ya sebentar lagi kita akan masuk Park Ferme untuk wawancara. Ada Mike Post tadi, ada tabrak lari, ada Malam Gaming juga. Tadi di posisi kedua siapa ya gue, sorry. Dan AGK ya? Afikri. Oh, Afikri 8 ya, sorry. Dia kita akan tanya-tanya, ini kita masih menunggu Afikri 8 untuk bergabung di Park Ferme. Tapi sebelum mungkin gue mau terima kasih dulu untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di live chat nih. Tadi udah ada Bill Game, udah ada M1 Gaming, ada Omari DP49 juga, ada Alex Play Sister, ada Nangtung Nonggeng, waduh ini bahasa Sunda banget. Ada Om Putra juga, nanti akan balapannya Om Putra di kelas PC. Terus ada Fatur Ronaldo, terus ada Abdullah Azam juga, ada Om Balski. Nah, Om Balski juga nanti balapan. Terus ada Azur, ada Om Gozi, thank you sudah bergabung. Nah, Om Gozi ini rider di kelas M1 deh. Kemarin kena clash, seru banget. Semoga nanti di Misano bisa redemption race mungkin. Ya tunggu aja untuk race nanti di kelas M1 yang akan digelar hari Jumat sprint dan juga hari Sabtu sprint untuk kelas M1 dan juga hari Minggu main race-nya di kelas M1. Dan sekarang ya kita masih menunggu untuk interview di kelas M2 PlayStation, jadi tunggu dulu. Tapi sebelum itu kami sangat berterima kasih kepada sponsor, ada Agung Tahta Mandiri yang sudah mensupport perjalanan Agung Tahta Mandiri Championship 2023, dan juga terima kasih kepada media partner kami di MGPI dan juga Indo Motor Racing yang sudah mendukung berjalannya event 2023 ini di Agung Tahta Mandiri Championship. Yes. Kita tunggu dulu ya untuk interview, masih menunggu beberapa rider lagi yang nampaknya ada sedikit kendala ya, mungkin biasa kendala teknis nih ada aja mulu ya Om Vincent ya. Internet. Kita tidak bisa pungkiri itu, Bu. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa berkata-kata, saya cukup diem aja udah menikmatin ya kan. Sudah pasti internetnya trouble. Karena apa? Punya saya juga sama, kadang ya jangankan punya rider, punya saya juga sama, Bu. Jadi ya beginilah kita hidup di Wakanda. Ya bagaimana ya, saya nggak mau ini di take down, saudara-saudara, saya nggak mau ini di take down. Ya, mungkin ada teman-teman yang mengikuti kita di Instagram. Nah kalau belum mengikuti juga silakan follow kami di Instagram, ada di Motorsport Indonesia. Kemarin kita sempat ada masalah sama YouTube deh, tapi untungnya bisa balik lagi nih channel, jadi bisa melanjutkan race. Mungkin teman-teman kemarin yang lihat ya, ada nggak tahu kenapa kita disangka nge-scam. Apa coba kita nge-scam ya Om Vincent? Kan aneh ya. Tiba-tiba diilangin kita, tapi ya untungnya bisa kembali lagi dan kita masih bisa menyaksikan balapan lagi. Jadi kita tunggu dulu aja untuk Park Ferme. Masih ada kendala kayaknya nih untuk kita wawancara, jadi ya mohon ditunggu, mohon bersabar. Mungkin nah ini sambil nunggu teman-teman yang belum follow kita di media sosial, ada di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan juga di TikTok. Ada di Moto Esport Indonesia, bisa langsung di follow, like, share, and subscribe kalau misalkan belum. Dan untuk teman-teman yang mau mendapatkan informasi yang lebih presisi lagi, lebih up to date, bisa langsung aja ke web kami di motosportindonesia.com. Nah, untuk teman-teman yang mau bergabung juga di Discord, bisa langsung klik link atau icon yang ada di website kami di motosportindonesia.com. Nanti bisa langsung bergabung di Discord untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat lagi, lebih update lagi. Seperti itu. Betul sekali, Bung Nam. Ya, sembari menunggu ya kan, sembari menunggu. Betul. Masih ada
Afikri 78 yang belum masuk di platformnya kita pada malam hari ini. Mas. Kita mau melihat-lihat live chat dulu nih sebentar nih. Ada banyak sih sebenarnya, cuman saya nggak mau nyebut. Udah. Saya nggak mau nyebutin aja. Udahlah. Ada Heru SN, Bang Aurat Bang. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Mohon maaf ya kan. Ada Fatdur, Bang absen dulu. Ya udah, gitu aja. Absen. Ada Anselma Putri, Min ada giveaway nggak? Jangan tanya saya, tanyalah pada admin ya. Jangan tanya saya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Azure, namaku Septian. Ya udah di absen. Ya. Ada S Putra namanya Gozi katanya. Ya, gitu. Udah di absen aja udah. Udah absen aja. Terus kalau siapa lagi nih? Alex Play Sister. Ada Alex Play Sister, ayo Om Malam. Woi, pendukungnya Om Malam nih ada nih pada malam hari ini nih. Kalau pendukungnya si Tabrak Lari udah ada nih, udah pasti nih Ari DP dan juga siapa lagi tuh? Wah, ada tadi. Oh ya, ada Balski ya kan yang nanti Mores ya? Betul. Kalau Ari DP iya. Kalau Ari DP iya, tapi kalau Balski nggak tahu dah. Balski balap. Oh, Balski balap juga. Ini aja nanti ya. Nonton Nonggeng ini siapa ya? Vincent Anton mabok jadi caster kah? Beginilah saya, mohon maaf. Beginilah saya. Kadang mata agak ngefly dikit boleh lah. Waduh. Kira-kira Ada apa ya? Apa kemarin lah? Ya, saya kasih nih gitu ya kan. Jangan. Kita family friendly. Oke, kita family friendly Bu pada malam hari ini. Ada M1 Gaming, pengen banget punya PS5 tapi mahal. For your information aja, PS5 Gimana? harganya sudah turun dari pertama rilis. Dari pertama rilis sudah turun. Betul. Yes. Jadi kalau mahal relatif, tapi kalau sampai saat ini kalau dari harga MSRP memang masih cukup mahal. Saya tidak mau pungkiri itu. Ya. Kita masih menunggu on cam dari Alam Gaming. Ya, balik lagi kalau PS5 sih ya jarak harganya udah jauh banget ya dari awal pas awal rilis kan itu mungkin emang masih rare ya dan juga kayaknya pas awal rilis PS5 lagi ini apa? Lagi chip shortage juga di lagi mahal-mahalnya. Ya, mungkin sekarang udah kehitung lebih murah lah. Gue lupa sih harganya di berapa tapi udah Dulu ada yang sempet nyentuh di harga 16 juta, 18 juta. Itu ada. Terus turun sekarang 10 sampai 9 juta sudah mulai agak normal dikit, tapi ya begitu. Masih cukup mahal. Dulu pertama rilis MSRP-nya itu masih sekitaran 8 jutaan. Sekarang masih di atas MSRP sedikit, tapi untuk tahun pertengahan setelah awal rilis itu sudah mulai agak kelihatan turun kan. Sudah mulai persebarannya sudah mulai aman jadi iya. Nah, itulah dia. Yang mau beli PS5 enggak ke kita karena kita nggak jualan. Jangan. Kita nggak jualan. Iya, kita nggak jualan. Kita mah caster doang. Kalau kita dikasih kita terima. Iya. Tapi nggak kita jual. Iya, nggak kita jual. Nah, Oh ya buat yang nanyain Om Roris hari ini di minggu ini lagi keluar kota ya, jadi tidak bisa bergabung dulu. Kita nggak tahu juga, mungkin nanti di minggu yang akan datang akan kembali lagi. Jadi ya yang nanyain tadi ada yang nanyain perasaan soalnya Om Roris lagi libur dulu, lagi keluar kota ada kepentingan lain. Jadi makanya sama Om Vincent dulu. Kemarin di MSCP juga sama Om Vincent. Yes, betul. Karena hari ini pengennya komentator kers. Tapi beneran kejadian loh, gila nggak tuh? Iya loh. Gue agak bingung sama kita. Tahun 2022 pas pertama kan kita debut duet ini di 2022 ya, waktu Championship 2022 itu dari pre-season aja udah ada komentator kerja ya. Yes. Kenapa Komen. kita? Aduh, komentator pers itu aduh. Saya nggak mau Kenapa ngomong. ya? Kita bingung gitu kenapa bisa terjadi terus di MXGP kemarin kejadian, di ini kejadian lagi. Di 2022 awal juga udah langsung kejadian. Itu pembukaan banget tuh di mana di 2022 dari pre-season, bahkan itu belum race pertama udah ada. Jadi
mungkin duet kami ini emang duet maut ya. Jadi ya mohon maaf buat para rider. Kalau terkena komentator terus kita mohon maaf ya. Kita mohon maaf dulu. Saya nggak berani bilang apa-apa ya kan. Saya cuma berkomentar di sini. Nggak sengaja. Nggak mau. Ya emang kebetulan aja nggak sih. Ya gitulah. Ya, Kita masih menunggu ya. Kita masih menunggu ya semuanya untuk ini. Kepada Om Alam Gaming ya, mungkin bisa langsung bergabung dan menyalakan facecam ya. Karena kita masih menunggu nih untuk Om Alam Gaming yang menempati posisi ketiga malam hari ini dengan miracle-nya juga nih yang berhasil dapat P3. Yes, betul sekali. Nanti siapa ya nih yang mau ngasih pertanyaan nih? Bapak atau saya nih? Oke, mungkin dari gue dulu aja kali ya. Nanti Om Boleh. Vincent di PC, di kelas PC nanti. Boleh. Gue tahu lu mau ngomong itu. Boleh. Template biasa. Template itu memang ya kita nggak bisa ngomong lagi. Kalau udah template di kita tuh udahlah. Ya orang-orang Keluar juga juga. pada tahu. Ya keluar juga tuh. 3 tahun kemudian. Ya, menunggu buat teman-teman yang belum follow sponsor kita juga dan juga media partner ada di Agung Tata Mandiri dan juga ada MGPI serta Indomotor Racing. Nah, di MGPI sama Indomotor Racing juga akan ada update-update terkini ya mengenai championship yang sedang berjalan di tahun ini, di season kali ini. Jadi silakan di-follow juga. Selain ada di sosial media kita nih untuk update-update-nya bisa langsung ke MGPI dan juga Indomotor Racing yang menjadi official media partner di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Seperti itu. Jadi ya, bentar lagi nih kayaknya kita akan masuki Park Ferme yang entah kenapa kayaknya ada kendala teknis yang cukup berarti nih. Jadi mohon maaf sekali untuk teman-teman yang sudah menunggu. Mungkin kita juga nanti akan percepat saja di Park Ferme supaya kita bisa menghemat waktu ya. Ini sudah agak larut, jadi mohon maaf sekali untuk teman-teman. Apalagi yang mungkin nggak ada atau bukan di waktu Indonesia Barat, udah agak malam ya. Jadi agak mohon maaf sekali. Semoga kita bisa mempercepat lah. Waktu Indonesia Barat ya? Waktu Indonesia Timur men. Iya kan yang di luar waktu Indonesia Barat. Sorry. Oh iya benar juga ya. Oh, Tidak di salah WIB ini, Bapak ya kan? iya. Tidak salah Bapak. Bapak tidak salah. Bapak tidak salah. Saya yang salah. Oh no. Kan sekarang udah jam berapa nih? Udah agak jam 10 kayak. Udah mulai. Ini untuk besok Sabtu. Yoi. Kalau yang libur kerja libur ya kan? Libur. Kalau yang enggak Karena saya masih bekerja ya sudah lah. Sama. Lagi. kita sama. Kita in the same boat. Kita in the same boat ya. Aduh, beginilah ya Bapak ya. Udah besok masuk pagi lagi. Curhat. Iya. Kita curhat dikit gak apa-apa ya guys. Maaf. Iya. Mohon maaf lah ya. Mohon maaf teman-teman semua, kita curhat sedikit ya, it's okay lah. Life must go on ya kan? Life must go on. Life must go on. Life must go on. Gak tahu ada yang relate juga, boleh langsung di komen aja tuh. Kita relate Betul. Bang. Mantap. Sabtu Pokoknya masuk kalau udah pagi. yes, kalau udah relate begitu ada. I'm with you bro, I'm with you. Nah ya, udah bro banget deh. Yoi. Tapi mohon maaf semuanya karena sedikit mengundang aura-aura. Nah, jadi udah aman. Rusak Udah kali kau. Udah aman nih, mohon maaf. Mohon maaf sekali. Itu steering wheel kemana steering wheel? Kok Wih. nggak ada? Ngilang bapak ya, kemana? Enggak ada di sebelah. Oh, ada. Dilepas Mungkin bisa sebelah. bisa dipasang aja loh. Enggak, jangan. Saya tidak mau sombong ya kan. Saya orangnya sudah rendah. Wah, Wah. Berbahaya memang. jangan seperti itu. Jangan. Kita masih family friendly karena kemarin. Family friendly. Jadi jangan dulu ya. Capek. Tapi kita bahas keluarga, mungkin ada keluarga yang sedang bersedih, yaitu keluarga Ducati Factory ya, yang kemarin di Catalunya harus melihat rider-ridernya tersakiti di turn pertama dan juga turn kedua lap pertama. Mungkin yang pada nonton di Catalunya, Mas Enea Bastian ini yang harus keseret ke gravel dan ya pada akhirnya luka-luka dan juga banyak cedera. Dan dilanjut lagi di turn keduanya itu yang agak mind blowing. Di turn keduanya ada Mas Pecco Bagnaia
yang juga tiba-tiba high side, entah kenapa. Apakah ada informasi lebih lanjut gue belum tahu, tapi ya kelihatannya high side mungkin traction controlnya mati atau bagaimana, dan terpental sehingga ya mungkin yang lihat di live race agak ngeri ya, karena ketiban Jack Miller kalau nggak salah tuh, kelindes Jack Miller kakinya. Betul. Tapi Dan untungnya aman karena pakai wear pack yang proper gitu. Jadi yang anehnya lagi aneh ya, Francesco yang kakinya kena tabrak lari itu aman-aman aja dan dideklarasikan fit untuk balapan di Misano weekend ini. Tapi Enea Bastian ini malah gak bisa balapan. yes. Aduh, sayang sekali. Bagi para rider Ducati maupun fans Ducati, harap bersabar ya. Tahun depan sih katanya loh ya, rumornya itu Mamang sebelah ya kan, Mamang sebelah mau pindah gitu. Gimana tuh? Aduh, Apakah jadi beneran kata aja. pindah? Kita nggak tahu. Kita tunggu aja Mamang sebelah kayak gimana ya kan. Karena kita Masih belum tahu. belum. Masih rumor-rumor doang katanya bakal pindah ke pabrikan Itali, cuman ya kita lihat ya, karena setahu gue kontraknya masih sampai 2024. Jadi Betul. kalau misalkan beneran pindah berarti dia mutus kontraknya bersama tim sayap ya. Tapi kalau Yes. enggak berarti dia masih optimis lah sama motor oren gitu, masih bisa comeback lagi. Tapi ya kita lihat aja nanti di, gue lupa transfer tuh udah terjadi ya, bursa transfer pembalap udah terjadi. Bursa Tapi transfer udah ada beberapa kan. harus. Ya kita Udah, lihat aja harus nanti jadi. apakah bakal pindah atau enggak nih Mamang yang satu itu, karena adanya sih masih aman ya, masih di tim yang sama ya. Ya, kita kalau yang kulihat dari MotoGP line up, itu Mamang masih di tim kuning, masih bersama tim sayap, masih belum ada pergerakan sama sekali. Namun adiknya Mamang itu di tim biru, itu satu seat kosong mas, Iya makanya. satu seat kosong. Kalau dari LCR sudah diisi oleh Mamang Jarko. Wih, Mamang Jarko di luar biasa. Diam-diam pindah. Pindah. Tapi dia kuat nggak ya tuh di motor yang katanya sangat berbahaya itu? Semoga aja sih dia bisa bertahan ya, karena mengingat Zarko yang waktu itu terlepas waktu dia masuk KTM pun pada akhirnya kan keluar di tengah-tengah ya. Jadi Betul. ya aja kuat sih di pabrikan sayap. Yes. Semoga ya. Yes. Dan juga kabarnya Alex Rins sudah pindah dari LCR ke Yamahmut ya kan? Betul. Aduh. Tuh. Ya cukup jadi kejutan sih buat gue, karena gue nggak ngira-ngira soal yang pindah ke Monster Energy Yamaha. Dan dipikir masih akan bertahan ya kan dengan line up-nya yang kemarin, tapi ternyata tidak, langsung dirombak ya kan? Betul. Ya, mohon maaf sekali bagi teman-teman semua yang sudah mencoba menunggu di Park Ferme pada malam hari ini. Sepertinya kita akan melewatkan Park Ferme untuk kelas MPS di M2 PS pada malam hari ini, sayang sekali. Dan kita akan langsung berlanjut kepada M2 PC. Yes. Jadi jangan kemana-mana untuk teman-teman semuanya. Kita akan kembali beberapa saat lagi, dan mohon maaf lagi untuk Park Ferme kayaknya ada kendala, jadi kita akan break dulu saat dan akan lanjut ke kelas M2 PC. Stay tune terus teman-teman semuanya.
Ya, selamat malam dan selamat datang kembali di Agung Tahta Mandiri Championship MotoGP 2023 kelas M2 PC bersama dengan saya Vincent dan juga rekan satu komentator saya Bung Ariel pada malam hari ini. Kita patut berterima kasih kepada official sponsor kita yaitu Agung Tahta Mandiri sebagai sponsor utama dan juga media partner ke MGPI dan juga Indo Motor Racing. Dan tanpa panjang lebar, kita akan langsung ke driver lineup kita di kelas M2PC. Oke. Ya. Kita lihat dulu sebentar lagi ya mungkin untuk line up di kelas M2 PC. Jadi kita tunggu dulu sesaat lagi. Tapi mungkin sneak peek dulu untuk teman-teman semuanya di kelas M2 PC ini kemarin di Catalunya berhasil dimenangkan oleh AHD28 yang sangat-sangat luar biasa pada minggu kemarin nih mengamankan posisi pertama. Dan mungkin untuk teman-teman yang nonton di live streamnya atau udah nonton siaran ulangnya, bisa kita lihat ya kepecahan atau pecahnya emosi dia saat memenangkan race pertama untuk kelas M2 PC kemarin di Catalunya. Itu benar-benar luar biasa sekali. Gue pun saat nonton benar-benar ngerasain emosinya yang benar-benar wah itu gila keren banget sih. Dan saat lagi mungkin kita akan lihat nih apakah AHD28 bisa finish lagi di posisi terdepan atau Miklos yang tadi di kelas M2 dengan namanya itu tabrak lari finish dengan sangat luar biasa sempurna, tidak bisa disentuh sama sekali dan bisa dibilang dominan yang sangat-sangat absolut. Bisakah dia memenangkan race ini lagi? Setelah kemarin di kelas PC buat Miklos tuh dia harus terkena beberapa kali jatuh dan akhirnya keluar dari balap atau memutuskan untuk retire. Kita akan lihat saja apakah Miklos bisa finish dengan kondisi yang sama sempurnanya dengan tadi di kelas PS atau mungkin akan ada serangan dari rider-rider lain seperti AHD28 yang kemarin menang. Terus ada juga Omches juga kemarin sangat-sangat luar biasa cepat, atau mungkin akan ada dari rider-rider lainnya yang ya ini akan menjadi ancaman satu sama lain dari total 13 rider di kelas M2PC. Kali ini kita masih menunggu untuk driver lineup kita pada malam hari ini dan jangan lupa untuk klik follow, like, and subscribe channel-channel YouTube kita maupun Facebook kita yang sudah pasti ada terpampang nyata di situ, maupun teman-teman semua yang ingin mampir ke website kita untuk lebih jelasnya silahkan mampir ke motoesportindonesia.com dan juga jangan lupa follow akun Instagram kita yang setiap minggunya kita pasti akan menginfokan apapun yang terjadi di seputar Moto Esport Indonesia. Dan ya sedikit kembali lagi ke minggu kemarin untuk rider Ryusei yang harus disconnected di tengah-tengah balap di Catalunya. Hari ini akan start di posisi paling depan. Jadi ya kita berdoa yang terbaik untuk semua rider dalam masalah koneksi, semoga lancar-lancar aja, terutama untuk Ryusei yang hari ini start di posisi terdepan. Ini akan jadi ancaman juga untuk AHD28 maupun Miklos yang mungkin menjadi contender terkuat ya setelah kita menonton atau menyaksikan race pertama di Catalunya. Dan hari ini pun sebenarnya Ryusei kemarin di Catalunya pun punya pace yang cukup oke, namun ya sangat disayangkan sekali karena lagi-lagi masalah internet dia harus disconnect dan disayangkan sekali. Mungkin gimana dari Om Vincent, adakah prediksi-prediksi yang akan terjadi di kelas M2PC atau gimana? Saya sih masih belum bisa memprediksikan, cuman kemarin sempat lihat sekilas saja Pak Ences bagus, terus habis itu ada Ryusei juga yang cukup oke. AHD28 tidak bisa dipungkiri lagi memang e-rider yang cukup ganas khususnya di balapan aspal ya, cukup ganas. Apakah kita akan melihat kembali betapa kuatnya AHD28 pada malam hari ini, atau malah e-rider lain yang kita tidak bisa pungkiri, Pak Ences atau mungkin Miklos yang tadi total dominan di PS, apakah bisa dikonversikan di total dominan juga di PC pada malam hari ini, atau malah Ryusei mungkin yang minggu kemarin sempat disconnected di pertengahan race, apakah pada malam hari ini koneksi itu akan menjadi sebuah manfaat bagi Ryusei? Kita akan lihat saja, betul. Kita akan lihat nanti di Misano lebih tepatnya akan seperti apa yang terjadi untuk ke-13 rider kita di kelas M2PC ya. Semoga aja akan full grid 13-13-nya ada semua. Tapi mungkin untuk teman-teman yang menyaksikan juga MXGP Championship 2023 mungkin sudah tidak asing dengan nama-nama seperti Septian Blas, Harif Farinuddin, Bitboy, lalu juga AHD28, ada Lara juga, dan ya mereka adalah nama-nama yang membalap juga di kelas MXGP. Jadi mungkin udah mirip ya sama
pembalap MotoGP in real life yang kadang pun mereka pada latihan pakai motocross ya, Om Vincent. Yes, betul sekali Bung. Karena memang salah satu regimennya untuk motocross ini adalah balap endurance ataupun ketahanan fisik, ketahanan badan, di mana ini juga jadi salah satu poin penting di mana para rider itu harus bisa menjaga stamina-nya, menjaga endurance-nya dia ketika balapan di MotoGP, Bung. Karena sama-sama panjangnya. Jadi kita tidak bisa memungkiri betapa sulitnya mungkin untuk kita gaspol di grass track, lebih tepatnya kalau di bahasa kita ya kan. Oke, dan inilah dia driver lineup kita untuk kelas M2 PC. Oke, dan itulah dia driver lineup kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita ke lobby race Bung, pada malam hari ini kita akan membacakan poin sementara mungkin, atau malah langsung ke Klasmen dulu. Oke, siap. Kita menunggu klasemen sementara kita pada malam hari ini. Apakah sudah muncul atau belum? Belum ya? Iya, kita tunggu dulu ini untuk klasemen sementara di kelas M2 PC yang dimana seperti yang sudah di spoiler juga tadi, ini AHD28 yang berhasil menangkan race di Catalunya dengan 25 poin. Pastinya cukup kuat ya di posisi terdepan klasemen sementara, namun tentu saja perjalanan semua rider kita masih sangat-sangat jauh. Kita baru saja memasuki round kedua dari total 15 race yang akan diadakan. Dan ya, mungkin kita akan saat lagi nih dia untuk klasemen sementara di kelas M2 PC yang dimana kita akan lihat untuk ke-13 riders. Kita masih menunggu gambar yang akan keluar dari gambar yang akan disajikan pada malam hari ini untuk poin klasemen sementara. Seperti yang sudah di spoiler tadi, AHD28 di posisi pertama dengan sangat dominan di 25 poin ya. Disusul oleh beberapa rider lain ya Bung ya. Karena minggu kemarin saya nggak ikut nonton nih. Mohon maaf, saya nggak ikut nonton minggu kemarin. Waduh. Ada sedikit masalah sepertinya untuk perolehan poin sementara. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Tapi ya mungkin untuk top 3-nya ini ada AHD28 di posisi teratas ya dengan 25 poin. Di posisi kedua ada RDP dengan 49 poin, dan di posisi ketiga ini untuk mengisi top 3 ya ada Ences dengan 16 poin. Ketiganya tampil sangat luar biasa di race kemarin di Catalunya, dan ya kita akan lihat aja nih AHD28 yang kemarin sangat-sangat luar biasa balapannya. Dan sementara RDP yang kita tahu mungkin di MRRO kemarin atau di MotoSport Indonesia Road Race Open itu berjalan atau melakukan endurance race yang dimana dia ada di dua kelas yang sama gitu untuk RDP 49. Jadi di PS dia main, di PC pun dia main. Mungkin sama dengan langkah yang diambil oleh Tabrak Lari atau Micross yang hari ini pun kita lihat balapan di kelas M2 PlayStation, dan hari ini atau lebih tepatnya beberapa saat lagi akan membalap kembali di kelas M2 PC. Yes, betul sekali Bung. Dan mohon maaf kepada teman-teman semua tidak bisa menampilkan perolehan poin sementara pada malam hari ini untuk kelas M2 PC.
Dan sebentar lagi kita akan langsung ke lobby race ya mungkin ya pada malam hari ini. Namun apakah dominant race kembali ditampilkan oleh Miklos yang tadi di kelas M2PS lebih tepatnya menampilkan jarak 30 detik, Bung. Apakah itu akan terjadi lagi? Kita nggak tahu, sangat tidak tahu karena Sangat tadi pun kalau misalkan kita ngomongin gap organiknya dari tabrak lari ya itu benernya ada di 6 detik kurang 5 sampai 6 detik. Tapi karena banyaknya rider yang dan perebutan posisi 2, 3, 4 yang sangat-sangat ketat, ini memberikan tabrak lari atau Miklos potensi yang sangat luar biasa untuk terus melaju ke depan hingga pada akhirnya kita lihat di garis finish tadi gapnya 32 detik ke posisi kedua. Jadi terlepas dari pace-nya yang sangat cepat untuk Miklos ini di kelas PS barusan ya dapat juga banyak sekali keuntungan dari jatuhnya para rider di posisi belakangnya yaitu dari posisi 2, 3, 4 dan seterusnya sampai posisi ke-8 barusan ya untuk di kelas PS. Jadi ya mungkin aja bisa terjadi lagi tapi besar kemungkinan juga akan malah jadinya ketat nih di race kali ini dan kita nggak tahu juga nih di kelas PC akankah Miklos bisa tampil sama luar biasa dengan di kelas PS barusan atau mungkin akan ada serangan dari rider-rider lain yang bisa saja merusak ritme balapannya Miklos atau tabrak lari sehingga tidak bisa menyamai pace-nya di kelas PlayStation barusan gitu. Yes. Apapun bisa terjadi untuk kelas M2PC. Kita tidak bisa pungkiri tahun kemarin pun juga sama. Apapun bisa terjadi, mau di kelas M3, M2, M1 PC, apapun bisa terjadi. Icing on the cake pun bisa terjadi di kelas M3, M2, M1 PC ya Bung ya. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi mungkin dari para rider yang dominan mungkin atau dari para rider yang mungkin sedang gonjang-ganjing, lagi ada drama. Well, kita nggak tahu. Ada yang pasti ada icing on the cake-nya, sudah pasti. Di kelas M2PS tadi sudah ada icing on the cake yaitu adalah Om Alam Gaming fight dengan Faris 99 yang membuat Om Alam Gaming icing on the cake-nya adalah podium di posisi ketiga, berhasil mengamankan podium ketiga. Oh benar-benar luar biasa sekali ya kepresisian dan juga kesabaran ketabahannya Om Alam Gaming dalam bisa nge-patch terus rider di posisi ketiga di depannya sehingga akhirnya melakukan kesalahan dan pada akhirnya berhasil dicuri gitu posisi ketiganya yang dimana tadi kita mungkin kira-kira Om Alam Gaming ini udah nggak akan bisa lah untuk bisa finish di podium. Iya Aman-aman. Oke. Jadi ya kita akan kembali mungkin beberapa saat lagi jadi untuk teman-teman semuanya tonton terus kita mungkin akan ada beberapa kendala teknis dulu jadi kita akan fix dulu. Oke. Kita bertemu beberapa saat lagi. Sebentar guys. Dia di Racing Point kan dia bagus nih, maksudnya kan ada lah gitu perkembangannya. Nah sekarang kan kemarin
Oke, dan kita kembali bersama dengan saya Vincent dan juga rekan satu komentator saya Bung Aril pada malam hari ini di Agung Tata Mandiri kelas M2 PC. Dan kita langsung ke leader sementara kita. Ada AHD 28 di posisi pertama dengan 25 poin. Lalu ada Ari DP 49 di posisi kedua dengan 20 poin. Dan juga Ences di posisi ketiga dengan 16 poin. Dilanjut dengan VYT Boy berada di posisi keempat, Lara di posisi kelima, Balsky di posisi ke-6, Seftian Blas di posisi ke-7, Hari Farinudin di posisi ke-8, Beast di posisi ke-9 dan juga Ekosur mengisi posisi ke-10. Dan itulah top 10 e-driver e-rider championship kita Bu pada malam hari ini. Dan juga Lindo di posisi ke-11, Miklos di posisi ke-12 dan juga Ryusei mengisi posisi buncit di ke-13. Itulah dia untuk sementara poin sementara perolehan poin sementara di kelas M2 PC Bung. Dan inilah dia starting grid kita pada malam hari ini. Ryusei all seater kita pada malam hari ini. Miklos di posisi kedua, Paences di posisi ketiga, Laara di posisi keempat, VYT Boy di posisi kelima dan juga mengisi row kedua ada Hari Farinudin di posisi ke-6. Kita akan lanjut di row ketiga dan juga row keempat. Ada Beast di posisi ke-7, Ekosur di posisi ke-8, Seftian Blas di posisi ke-9, Balska di posisi ke-10, AHD 28 di posisi ke-11 dan juga Ari DP di posisi ke-12. Kita akan berlanjut ke row 5 yang diisi oleh Lindo. Itulah dia starting grid kita Bung pada malam hari ini di San Marino GP. Yes, dan ya ke-13 rider yang akan kita lihat tentunya akan memilih pilihan ban yang sesuai dengan riding capability mereka atau strategi mereka masing-masing, di mana tentu saja ada pilihan soft, medium, hard. Dan melihat kondisi cuaca dari kelas M2 PS barusan pastinya akan cerah ya, cerah agak sedikit berawan, dan pilihannya adalah di medium hard mungkin atau medium. Tapi ya tanpa basa-basi lagi, kita sudah masuki starting grid di San Marino Misano. Ryusei yang kemarin agak sedikit kurang beruntung di Catalunya akan memimpin balapan dari posisi pertama. Red lights are on. Siapa akan menjadi juara? Akankah Ryusei? Redemption race-nya berhasil. Langsung saja ini dia di Misano. Lights are off as on the way we go in Misano. Ryusei nice start yang sangat luar biasa. Tapi kita lihat ada Marcos langsung kontak di turn pertama. Keras sekali, 3 rider, 4 bahkan harus langsung terjatuh nampaknya. Lindo yang mengakibatkan crash tersebut. Lagi-lagi kita lihat Hari Farinudin terjatuh. Untuk posisi kedua red flag sudah dikibarkan. Kita akan merestart balapan. Sangat disayangkan sekali. Bisa kita lihat ya, awal mula balapan yang sangat-sangat tidak menguntungkan untuk ke-13 rider kita yang membalap hari ini di San Marino Misano. Mengingatkan kita ke tragedi Catalunya di real life MotoGP kemarin yang ya kondisinya sangat-sangat mirip sekali. Turn pertama, bahkan tadi sebelum turn pertama di starting sudah ada tabrak menabrak yang kemungkinan besar terjadi oleh Lindo karena kita lihat tadi di grid ada 2 kali long lap penalty ya yang didapatkan oleh Lindo, tapi kita masih belum tahu apakah betul Lindo yang menjadi penyebabnya atau mungkin ada rider lain yang stuck di start atau kayak gimana, kita juga belum tahu pasti nih. Belum ada informasi lebih lanjut ya. Yes, betul sekali Bung. Kita akan mengulang lagi balapan kita untuk kelas M2 PC pada malam hari ini, dan semoga balapan di malam hari ini akan berjalan lancar, tidak terjadi kembali tabrakan seperti tadi. Berawal dari starting grid Bung, sudah langsung ada drama Bung. Dan kita lihat tadi Ryusei start yang cukup baik. Miklos pun juga sama, dan juga Laara yang berada tadi di posisi keempat sempat mengisi posisi ketiga untuk sebentar sebelum red flag dikibarkan Bung. Dan restart akan kembali dilakukan di kelas M2 PC pada malam hari ini. Bisakah Ryusei mengamankan positernya menjadi juara pada malam hari ini? 5 red slide are on. Kita masih menunggu sebentar lagi. Dan inilah dia, 5 lights are out. Here we go bagi Ryusei, Miklos dan juga Hari Farinudin. Start yang cukup baik bagi Miklos Bung pada malam hari ini. Coba dari inside line, cukup baik bagi Miklos Bung pada malam hari ini. Kita lihat di sini Ryusei masih berada di posisi kedua dan juga Hari Farinudin mengisi posisi ketiga. VYT Boys tidak mau kalah di posisi keempat, dan juga Lara sangat disayangkan harus disconnected. Yes, nampaknya kita lihat melebar dari beberapa rider di entry turn keempat. Saya sekali membajak sawah bagi Beast, dan ya harus memotong track namun masih berhasil kembali ke track dan ada di posisi ketujuh. Nampaknya Lara yang tadi menjadi mungkin yang
jadi penyebab di crash turn pertama di sebelum race restart ya, karena mendapatkan 2 kali long lap penalty dan akhirnya memutuskan untuk retire. Sayang sekali kontak antara teammate untuk Ekosur yang harus terjatuh sekarang ini ke Osetian Blast, nampaknya yang harus terjatuh ke posisi 10. Sementara itu Ryuzei yang start dari pole position harus tunduk sementara di belakang Michaelos yang ada di posisi terdepan. Hari Farudin melesat ke posisi keempat. Kita lihat di belakangnya ada banyak sekali rider yang bertaburan. Ada Hari Farudin, Best, Bolski, dan juga RDP 49 yang sedang mengintai untuk perebutan posisi keempat dari Vitboy yang sayang sekali harus melebar dan mendapatkan track limits warning. Juga Beast yang harus melebar di turn ke berapa tuh tadi sebelum hairpin terakhir ya kita lihat. Dan saat lagi kita akan masuki lap kedua. Ini dia bersama kita Beast yang memasuki satu tikungan lagi sebelum tikungan terakhir, dan juga ada Ryusei yang nampaknya perlahan turun ke posisi ketiga. Ada HD8 champion kita di race sebelumnya yang sekarang ini sedang berusaha untuk posisi pertama. Yes, betul sekali Bu. Kita lihat di sini replay di mana Hari Farinudin dan juga AHD28. Namun kita lihat di sini teammate clash bagi Seftian Blast dan juga Hari Farinudin membuat Seftian Blast harus kembali turun ke posisi 9. Namun kita lihat di sini di mana AHD28 menggunakan Koreos Prepago Yamaha VR46 Master Cam tidak mau mengalah sedikit pun walaupun dia start dari posisi belakang, Bun. Di lap kedua pada malam hari ini sudah berada di posisi kedua untuk sementara ini. Masih terpaut 0,8, 0,7 detik di belakang. Namun kita di sini crash Bung bagi AHD28 di turn ke-8. Komentator curse kembali terjadi Bung pada malam hari ini. Ya, sangat disayang sekali untuk AHD28, namun untungnya masih cukup aman di posisi ketiga, masih ada di posisi podium. Namun ya kembali lagi AHD28 harus bisa fight back untuk bisa mengejar Ryusei dan juga Michaelos yang sudah mengisi grid terdepan. Michaelos lagi-lagi kita lihat setelah username-nya itu tamprak lari di kelas M2 PlayStation, tampil sangat luar biasa dominan. Nampaknya hari ini di kelas M2 PC kembali lagi menunjukkan superioritasnya di posisi pertama, 2,2 detik ke 2,1 detik depan Ryusei. Posisi kita yang harus masih menunduk saja di posisi kedua. Sementara David Boy bersama KTM-nya teammate dari Ryusei ada di posisi keempat, bisa mendapatkan posisi ketiga dari AHD8 yang sayang sekali tadi harus terjatuh di hairpin. Yes, Bung. Sayang sekali bagi AHD28. What a start bagi AHD28, namun harus kembali turun ke posisi ketiga Bung pada malam hari ini bagi AHD28. Bisakah ia kembali konversikan menjadi podium tertinggi atau malah hanya akan mempertahankan posisinya di posisi ketiga? Rekan satu teammate Pons Wigo Lost 40 antara Seftian Blast dan juga Hari Farinudin masih berada di posisi kelima dan juga keenam. Kita lihat di sini on cam bersama Seftian Blast bersama dengan teh atau mungkin kopinya Bung pada malam hari ini. Sedikit mengalami pressure di sana atau mencoba akan memberikan pressure ya kepada Hari Farinudin yang saat ini masih berada di posisi kelima Bung. Bagi Seftian Blast 69 masih berada di posisi ke-6. Start yang cukup baik bagi Seftian Blast, namun kita lihat di sini Ryusei di mana belum bisa mengkonversikan pole sitter-nya untuk di podium tertinggi. Namun kita lihat di sini di mana wajah Ryusei sangat serius memperhatikan monitornya Bung, tidak mau kehilangan fokusnya sedikit pun Bung, karena sudah tertinggal 2,3 detik. Masih ada chance untuk Ryusei bisa mengamankan kembali posisi pole positionnya dari start barusan, tapi tentunya sangat kerja keras yang dia butuhkan. 2,1 detik bukanlah jarak yang dekat di motorsport. Kita akan lihat bisakah Ryusei bersama KTM-nya menyusul Michaelos yang sejauh ini ada di posisi pertama dengan 2 kali track limits warning. Namun bisa kita lihat juga fast lap ada di tangannya. Beast nampaknya harus terjatuh di posisi ke-8. Sangat sayang menabrak barrier barusan, nampaknya di high speed corner ya, lebih tepatnya di turn ke-12 harus terjatuh dan terpental cukup jauh. Dan kita lihat kembali lagi di posisi 5 dan juga 6 battle antara Hari Farinudin dan juga Seftian Blast yang memakai tim atau konstruktor yang sama. Ada slipstream untuk Seftian Blast, itu turn 1, bisakah dia melakukan block pass dan nicely. Dan untuk sementara ini tapi masih ada Hari Farinudin yang bisa melakukan overtake, namun di chicane masih bisa di defense. Seftian Blast 69 di posisi kelima, luar biasa sekali movement yang sangat clean untuk memperebutkan posisi kelima. Hari Farinudin harus turun ke posisi ke-6 sementara ini, namun kita akan lihat hot position untuk bisa melakukan overtake di 4, 5 dan juga 6. Ya sayang sekali masih belum bisa dimanfaatkan oleh Hari Farinudin yang mungkin akan mendapatkan slipstream di straight sekarang ini.
Betul sekali Bung, bagi Hari Farinudin, bisakah front stretch pada malam hari ini dimanfaatkan dengan baik untuk memperoleh posisi kelimanya lagi dan lagi. Namun kita lihat di sini di mana Hari Farinudin masih cukup serius Bung di depan monitor Bung pada malam hari ini. Kita lihat masih dengan jarak yang cukup dekat antara mata dan juga monitor. Hati-hati bagi Hari Farinudin. Bisa jadi minusnya nambah, namun kita lihat di sini melakukan kesalahan sedikit bagi Hari Farinudin di sana. Exit turn 10 yang kurang baik bagi Hari Farinudin, masih berada di posisi ke-6. Ari DP masih berada di posisi ke-7. Namun kita lihat di sini sepertinya hanya menayangkan lambang dari timnya Bung, RDSTI Sport pada malam hari ini. Namun kita lihat di sini Ari DP bisakah sepertinya melebar Bung tadi di sana. Belum bisa memanfaatkan situasi yang ada di depannya. Battle antara satu teammate Pons Wigolo Sporty antara Hari Farinudin dan juga Septian Blast. Kita lihat di sini Hari Farinudin coba mendekat, coba di overtake dari luar, masih belum berhasil Bung. Bagi kedua rider pada malam hari ini cukup baik untuk Septian Blast dan juga Hari Farinudin dalam menjaga posisi 5 dan 6-nya. Namun kita lihat di sini di front stretch bagi Hari Farinudin di overtake saja memasuki turn pertama dan juga kedua, masih belum bisa di retake posisi. Bagi Hari Farinudin kita lihat di sini Septian Blast cukup agresif, cukup eksplosif di sana, memasuki turn ke-4, 5 dan 6. Hotspot overtake bagi ketiga rider. Bisakah ketiga rider mengamankan posisi 4, 5, 6-nya atau malah akan bertukar posisi memasuki backstretch? Yes, bukan hanya Septian Blast dan juga Hari Farinudin yang satu tim, namun battle untuk posisi kelima. Ari DP 49 dari posisi ke-7 muncul untuk memperebutkan posisi kelima. Septian Blast kita lihat turun ke posisi ke-6, masuki turn ke-8. Nampaknya agak sedikit lambat exit dari Septian Blast mungkin ya. Betul sekali, Septian Blast di posisi ke-6 dengan nomor 69-nya Tribute to Nicky Hayden yang akan berusaha mencoba lagi memasuki posisi kelima. Namun apakah dia akan memutuskan untuk menyerang Hari Farinudin atau bertahan dari RDP 49 di belakang yang mengisi di posisi ke-7? Sampai saat kita lihat high speed corner di sini sangat luar biasa sekali. Namun kita lihat Hari Farinudin nicely done di high speed corner barusan berhasil memanfaatkan inside line dan kembali lagi memasuki posisi kelima. Septian Blast terpuruk karena melebar sangat sayang sekali. Ari DP taking on 6 memasuki hairpin sangat-sangat perlahan, tapi pasti Hari Farinudin masih memimpin posisi kelima. Ari DP masuk ke posisi ke-6 sementara Septian Blast harus turun ke posisi ke-7 mengakhiri sektor ke-3. What a race bagi ketiga rider tersebut Bung. Ari DP memanfaatkan situasi yang ada. Hari Farinudin sedikit excited di sana, di overtake oleh Ari DP 49 yang saat ini berada di posisi kelima. Hari Farinudin turun ke posisi ke-6, Septian Blast turun ke posisi ke-7. Tiga rider three-way battle untuk mengamankan posisi kelima. Namun kita lihat di sini di mana Miklos masih berada di posisi pertama. Gap dengan Ryusei di belakangnya 1,9, 2 detik di depan Ryusei. Bagi Miklos pada malam hari ini sepertinya tidak terlalu dominan, tapi masih di depan Bung. Terpaut 2 detik jarak antara Miklos dan juga Ryusei. Sekali dan yang mengingat tadi sudah menyentuh 1,9 tapi kembali lagi menjauh. Ryusei masih memiliki potensi untuk bisa mengejar posisi pertama, namun dia harus bisa lebih cepat lagi, harus push lagi untuk bisa mengejar Miklos yang sejauh ini masih tampil sangat superior. Sudah memiliki 3 kali track limits warning, harus lebih berhati-hati lagi, lebih presisi lagi untuk Miklos bersama Pertamina Mandalika SAIM. Dan sedikit Willy barusan di kehilangan banyak sekali traksi racing line maksud saya. Dan ya kita kembali ke posisi kelima. Apakah Hari Farinudin sudah berada di depan Ari DP 49 yang kembali lagi ke posisi sandwich dari kedua Pons Racing. Dan kita akan lihat apakah Ari DP 49 memiliki racing line yang berbeda yang bisa menguntungkan atau tidak. Masih di belakang Hari Farinudin, kembali lagi from the outside itu the hairpin harus melebar, sangat disayangkan sekali. Ari DP 49 masih terus mempertahankan posisi ke-6-nya dari serangan Septian Blast masuki 2 tikungan terakhir. Into the final corner we go bersama Ari DP 49 yang masih sangat-sangat dekat dengan Hari Farinudin itu di slipstream. Akankah melakukan overtake di turn pertama lagi untuk Ari DP 49? Jaraknya masih sedikit jauh memasuki turn 1 dan nampaknya ya masih di Hari Farinudin untuk posisi kelima yang agak melebar. Sedikit sayang sekali melebar untuk Ari DP 49. Sayang sekali bagi Ari DP 49 dibabat habis oleh Pons Wigolo Sporty Team pada malam hari ini Bung, di sektor ketiga dan juga sektor pertama. Bagi Ari DP 49
harus kembali terpuruk ke posisi ke-7. Namun kita lihat di sini tidak mau mengalah begitu saja bagi Ari DP. Masih akan mencoba fight dengan Septian Blast, namun memberikan angin segar kepada Hari Farinuddin untuk mencoba menjauh dari kedua rider tersebut. Kita lihat di sini di mana Hari Farinuddin, Septian Blast dan juga Ari DP masih battle di sana. Yang diuntungkan adalah VYT Boys sudah 5 detik di depan ketika rider tersebut, Bung, memberikan angin yang sangat-sangat segar kepada VYT Boy, Bung. Betul sekali ya. Meskipun dengan 1 kali long lap penalty, namun dengan kondisi seperti ini, sayang sekali Lindo nampaknya terjatuh dan turun ke posisi 9 menggantikan posisi Balki yang naik ke posisi 8. Dan kembali lagi untuk Fit Boy, meskipun dengan 1 kali long lap penalty ini masih bisa cukup aman di posisi keempat. Jika Hari Farinuddin dan juga Septian Blast serta Ari DP ini terus battle sekuat ini, kita lihat Lindo yang bahkan menginjak curb langsung saja kehilangan traksi dan juga kehilangan racing lainnya ya, melebar di sini. Ada juga nampaknya Bolski yang sama-sama melebar di entry turn ke-14 dan kita melihat Ryusei sekarang di posisi kedua. Nampaknya sudah berhasil mendekat Miklos melakukan kesalahan di beberapa tikungan sebelumnya karena yang sebelumnya 2 detik gap antara kedua rider di posisi 1 kedua sekarang menunjukkan 0,7 detik loh. Yes, betul sekali, Bung. Apa yang terjadi dengan Miklos pada malam hari ini? Sepertinya sedikit kesulitan dengan PC, Bung, pada malam hari ini, membuat dia mendapatkan long lap warningnya yang keempat. Sudah 4 kali warning di lap ke-8 pada malam hari ini. Dan juga Hari Farinuddin harus terjatuh sepertinya di tikungan yang sama, Bung, bagi kedua rider. Sayang sekali di hotspot overtake di turn ke-4, 5 dan ke-6 di sektor pertama pada malam hari ini. Sayang sekali bagi kedua rider di rekan satu tim yang sama, namun jaraknya masih cukup aman antara Balsky dan juga Lindo yang saat ini masih mengintai di posisi ke-8 dan juga 9, Bung, bagi mereka berdua. Namun kita lihat di sini pertarungan akan disajikan oleh Miklos Glory dan juga Ryusei untuk mengisi podium tertinggi. Siapakah yang akan bertahan di posisi pertama dan juga harus turun di posisi kedua? Kita lihat di sini di mana Miklos masih cukup aman, masih cukup nyaman, namun ditekan terus oleh Ryusei, Bung, menggunakan KTM Ejo-nya pada malam hari ini. Yes, pressure yang sangat luar biasa ditampilkan oleh Ryusei. Into the straight we go. Sebelum masuk ke turn 1 kita lihat slipstream dari Ryusei sangat cepat sekali. Early break nampaknya dari rider KTM memutuskan untuk tidak mengambil resiko sama sekali. Miklos yang sementara ini masih memimpin balapan namun harus tetap presisi dengan 4 kali track limits warning. Ryusei terus memberikan tekanan yang sangat luar biasa. Kesalahan bagi Miklos, exit yang lebih cepat bagi Ryusei, namun masih bersabar lagi menunggu di posisi kedua itu 4, 5, and 6. Kita akan lihat bisakah Miklos terus bertahan di posisi terdepan dengan tekanan Ryusei yang sangat luar biasa besar menuju long straight pertama. Ryusei di belakang Miklos memasuki hairpin. Akankah melakukan serangannya sekarang ini atau belum? Nampaknya masih menahan diri untuk Ryusei. What a mistake bagi Miklos, Bung, pada malam hari ini, membuat dia off track, namun harus kembali masih berada di posisi pertama bagi Miklos pada malam hari ini, membuat Ryusei masih berada di posisi kedua. Kita lihat di sini battle backstretch antara SAG Pertamina Team dengan Red Bull KTM Ejo. Siapakah yang akan menjadi pemenang di backstretch, Bung? Kita lihat di sini long lap penalti didapatkan oleh Miklos Glory. Sayang sekali bagi Miklos Glory harus mendapatkan long lap di Kurbone. Yes, kesalahan yang sangat-sangat besar bagi Miklos, terlalu berambisi untuk mempertahankan posisi pertamanya, jadi tidak presisi untuk melihat racing line dan harus keluar, sehingga pada akhirnya track limits warning terakhir terpakai, mendapatkan 1 long lap penalty. Angin yang sangat segar untuk Ryusei, bisa mendapatkan posisi pertama dan ya punya jarak yang aman 3 detik di depan Miklos jika Miklos tidak surfing. Dan kita lihat Fit Boy yang harus terjatuh sangat-sangat disayangkan sekali di entry turn ke-14, namun nampaknya masih cukup aman bisa berada di posisi keempat karena RDP 49 dan juga Hari Farinuddin. Nampaknya masih cukup jauh, tapi RDP 49 ini cukup jauh juga jaraknya, sekitar 3,5 detik di belakang Fit Boy, yang dimana Fit Boy ini punya 3 detik time penalty nampaknya ya. Jadi ya mungkin masih bisa dibilang cukup aman dengan jarak amannya di 0,2 detik sekarang. Jadi ya masih harus push lagi untuk bisa dapat gap yang lebih maksimal untuk mengamankan posisi keempat. Yes, betul sekali, Bung. Sayang sekali bagi VYT Boy, rekan satu teammate Ryusei pada malam hari ini harus puas berada di posisi keempat. Untuk sementara ini di lap ke-10 dari 13 lap yang disajikan di Agung Tahta Mandiri Championship MotoGP 23 di kelas M2
PC pada malam hari ini. Namun kita lihat di sini di mana Ryusei dengan fastest lap-nya hanya satu kali kesalahan long lap warning yang diberikan kepada Ryusei, masih cukup nyaman berada di posisi pertama setelah mengovertake Miklos di Kurvone lebih tepatnya. Kurvone menjadi salah satu momok nih sepertinya bagi para rider pada malam hari ini, Bung. Ya, dan kita lihat nampaknya Ryusei masih tampil sangat kuat di posisi terdepan. Miklos yang nampaknya sudah kehilangan fokusnya setelah mendapatkan oleh penalti, dan ya perlu kita ingat juga ini Miklos sudah membalap sebelumnya di kelas M2 PlayStation yang dimana pastinya sudah ya mungkin kelelahan ya sehingga dia kurang fokus dan pada akhirnya menempati posisi kedua dengan satu kali long lap penalti yang ya mungkin akan menjadi hal yang baik untuk Miklos bisa bertahan di posisi kedua tanpa memaksakan dirinya. HD28 champion kita di round pertama di Catalunya nampaknya cukup puas untuk standstill di posisi ketiga. Jaraknya pun untuk bisa mengejar posisi 2 maupun pertama cukup jauh di 11 detik. Tapi bisa kita lihat jaraknya ke posisi keempat yaitu Fitboy pun sangat-sangat jauh yaitu di 12 bahkan 13 detik. Yes, betul sekali Bung. Butuh keajaiban bagi AHD28 untuk bisa merangsek ke depan ke posisi 2 maupun 1 Bung pada malam hari ini. Sudah terpaut 11 hingga 12 detik Bung pada malam hari ini. Kita lihat di sini VYT Boy masih cukup nyaman berada di posisi keempat, dibuntuti oleh Ari DP yang berada di posisi kelima. Hanya butuh mendekatkan diri saja bagi Ari DP kepada VYT Boy untuk berhasil mengamankan posisi keempat, karena VYT Boy akan mendapatkan 3 detik tambahan waktu setelah dia tidak serving long lap penaltinya pada malam hari ini. Dan ya kita masih bersama Fitboy sekarang di posisi keempat bersama KTM ya, dan juga 3 detik time penalty. Ari DP 49 sudah memasuki jarak 2,7 detik dan ini bisa menjadi ancaman untuk Fitboy yang tentunya akan turun 1 posisi jika finish dengan kondisi seperti ini. Dan bisa kita lihat hanya tersisa 2,5 lap lagi di Misano dengan ya fast lap di 1.30 kurang lebih sampai 1.40. Ini akan sangat-sangat cepat dan tentu saja menggebu-gebu untuk semua rider terutama Fitboy yang sudah mulai dihantui Ari DP 49 yang bisa saja mencuri posisi keempatnya. Yes, betul sekali. Kita lihat di sini masih bersama VYT Boy, masih cukup nyaman di backstretch Bung memasuki Kurvone pada malam hari ini bagi VYT Boy. Akankah sedikit kesalahan tadi di sana sepertinya bagi VYT Boy memasuki Kurvone pada malam hari ini. Ryusei masih nyaman dan sudah menjauhkan diri dari Miklos. Sudah terpaut 1,8 detik Bung di depan Miklos pada malam hari ini. Memasuki hotspot overtake di turn keempat, kelima dan juga keenam di memasuki second sector di San Marino pada malam hari ini Bung bagi Ryusei yang cukup nyaman sepertinya bisa mengkonversikan menjadi podium tertinggi bagi Ryusei Bung pada malam hari ini. Yes, kita lihat Ryusei konsistensi yang sangat luar biasa, pole positionnya bukan omong kosong belaka dan bisa kita lihat ya dari beberapa lap sebelumnya saat mempressure Miklos ini benar-benar luar biasa kesabaran yang ditunjukkan. Namun kembali lagi ada yang sedang serving long lap penalty nampaknya barusan kemungkinan Beast yang tadi sedang long lap penalty dan ya Ryusei kembali lagi ini sangat-sangat luar biasa ya, masih ada 1,5 lap lagi untuk dijalankan dengan hanya 1 kali track limits warning, ada long lap penalty untuk Miklos, sudah bisa ya setidaknya agak sedikit tenang dan bisa lebih fokus lagi untuk Ryusei bisa di posisi terdepan. Ya mungkin bisa kita bilang Ryusei punya spare 3 detik nih ke Miklos yang memiliki 1 kali long lap penalty, dan sementara itu Lindo di posisi ke-8 sedang berusaha mengejar safety unblast di depan matanya, namun ya dengan time penalty yang dia miliki ini agak cukup sia-sia nampaknya meskipun dia bisa mendapatkan posisi ke-7, tapi ya setidaknya bisa merasakan finish di P7 meskipun harus turun jika bisa mengejar safety unblast. Yes, betul sekali. Kita lihat di sini Bung, di mana Lindo akan mencoba dari outer line Bung pada malam hari ini. Cukup berani bagi Lindo Bung pada malam hari ini. Icing on the cake yang cukup baik bagi Lindo untuk mengambil posisi dari safety unblast dari outer line di Kurvone. Cukup jarak bagi para rider untuk mengambil overtake di luar dari tikungan Kurvone pada malam hari ini, di mana tikungan Kurvone ini cukup mengerikan bagi para rider, di mana para rider sering sekali melakukan kesalahan di Kurvone. Namun bagi Lindo hanya potongan kue saja Bung pada malam hari ini. Bagi Lindo langsung dipotong saja dari luar Bung pada malam hari ini. Kita lihat di sini kembali bersama Ryusei masuk ke final lap di tikungan ke-9 dan juga ke-10. Bisakah Ryusei mempertahankan posisinya setelah bersusah
berupaya di awal-awal lap untuk mengovertake Michaelos. Namun kita lihat di sini jarak yang ditempuh sudah 2,7 detik di depan Michaelos pada malam hari ini memasuki Kurvone bagi Ryusei untuk terakhir kalinya sebelum finish line Bung pada malam hari ini. Ryusei masih mempertahankan posisi pertamanya dengan sangat-sangat baik. What a consistency, bukan dominan ya, tapi lebih ke what a race Bung bagi Ryusei pada malam hari ini. Kita lihat di sini memasuki tikungan terakhir untuk Ryusei. Sepertinya kita bisa langsung menyelamati Ryusei Bung pada malam hari ini. Congratulations kepada Ryusei memenangkan San Marino GP di M2 PC dan juga Michaelos Glory mengisi posisi kedua. Yes, nicely done untuk Ryusei. Redemption race dari Catalunya kemarin setelah di hard disconnected dan hari ini berhasil mengamankan angka 1 di podium bersama Michaelos yang pada akhirnya finish di posisi kedua. AHD28 kembali lagi menaiki podium di posisi ketiga. Ada Fitboy yang kita akan tunggu sebentar lagi, akankah dia turun ke posisi kelima memberikan Ari DP posisi keempat. Nampaknya akan seperti itu. Ini dia Fitboy crossing the line, Ari DP 49 crossing the line di posisi kelima dan kita akan lihat nanti di race result ya. Dan Hari Farudin juga menyentuh garis finish. Ada Septian Best yang sayang sekali harus crash. Lindo dengan agresif movementnya barusan di Gurvon berhasil mengamankan posisi ketujuh. Dan ini dia final result kita. Ryusei di posisi pertama, Michaelos mengisi posisi kedua, AHD8 menutup top 3 di posisi ketiga. RDP 49 berhasil naik ke posisi keempat di susul Fitboy yang sayang sekali terkena time penalty sehingga finish di posisi 5. Hari Farendin untuk 6, ada Lindo di posisi ke-7, Septian Blaze di posisi 8, Eko Sur di posisi 9, Balski di posisi 10 dan juga Beast di posisi ke-11. Ya, betul sekali Bung. Congratulations kepada Ryusei. What a redemption race bagi Ryusei Bung pada malam hari ini. Bisa kita lihat what a redemption race, what a moment bagi para rider pada malam hari ini. Kita nggak bisa bilang hari ini membosankan, no. Karena icing on the cake-nya banyak Bung. Dari Lindo, dari Michaelos, dari Septian Blaze, dari Hari Farudin maupun dari Ari DP yang struggle di awal namun bisa konsisten dan juga balik lagi menemukan ritmenya untuk mengisi posisi keempat. Congratulations kepada seluruh rider. Yes, luar biasa sekali dari perjuangan rider kita di kelas M2 PC, tidak kalah seru dari kelas M2 PS barusan. Dan ya, sekali lagi selamat untuk Ryusei yang nampaknya berhasil menangkan redemption races setelah harus disconnected kemarin di Catalunya. Ini sangat luar biasa sekali meskipun tadi sempat struggle di awal balapan ya setelah terkena overtake dari Michaelos. Namun nampaknya di pertengahan sampai akhir race ini kayaknya tadi kita nggak lihat ya kenapa Michaelos bisa tiba-tiba turun banget race dari 2,2 detik tiba-tiba 0,7 dan melihat itu Ryusei langsung push to the limit, bisa mengejar, membuntuti bahkan sangat-sangat dekat sekali. Meskipun ada beberapa change overtake, Ryusei memilih untuk 10 down dulu, memperhatikan dulu ritme dari Michaelos di depannya dan pada akhirnya di beberapa lap ke depan berhasil melakukan overtake di Kurvon sih kayaknya tadi ya. Yes. Momen titik baliknya untuk Ryusei dan akhirnya ada di posisi pertama meninggalkan Michaelos hampir sedetik kayaknya tadi, yang mungkin aja tadi Michaelos benar-benar udah ya save up aja untuk bisa finish di posisi kedua. Yes, betul sekali Bung. Kita akan menuju ke Parc Fermé menunggu dari beberapa menunggu rider-rider kita yang sudah mengisi podium tertinggi kita Bung. Ada AHD28 berada di posisi ketiga, Michaelos di posisi kedua dan juga Ryusei. Redemption Day bagi Ryusei pada malam hari ini. Kita masih menunggu para rider tersebut untuk bergabung bersama kita di Parc Fermé. Well, semoga ya gimana Bung? Ya, semoga saja Parc Fermé-nya bisa dijalankan ya untuk hari ini ya. Nampaknya sudah bergabung ketiga rider di Parc Fermé, kita tunggu saja untuk kemunculan mereka. Jadi sebelum kita ke Parc Fermé, alangkah baiknya untuk kami mengingatkan teman-teman semuanya jangan lupa untuk follow kami di sosial media, ada di Instagram, Facebook, TikTok dan juga di YouTube tentu saja di Moto Esport Indonesia. Silakan di follow, like, share, subscribe juga untuk teman-teman yang belum. Dan tentu saya terima kasih kepada Agung Tahta Mandiri yang mensponsori championship kita di 2023 di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Serta terima kasih juga kepada media partner kita di MGPI dan juga Indo Motor Racing. Ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan Parc Fermé. Mungkin tadi ada yang ingin disampaikan, Om Vincent, silahkan. Well, tidak ada sih. Kita langsung aja ke Parc Fermé nih pada malam hari ini. Sepertinya sudah siap semuanya. Kita mau langsung dari mana dulu? Dari podium tertinggi atau dari AHD28 dulu nih? Mungkin kita langsung saja ya untuk Parc Fermé kita malam hari ini. Yes. Sudah
bergabung bersama kita ketiga Radiar berhasil finish di top 3. Dari posisi ketiga ada AHD28, ada Michaelos untuk posisi kedua, dan juga Ryusei di posisi pertama. Mungkin kita akan langsung saja berbincang dengan AHD28 di posisi ketiga. Yang ya kita tunggu dulu, ini sedang ngecek something dulu mungkin ya. Om AHD28, halo di posisi ketiga. Boleh di-unmute dulu Om. Halo. Nah, Iya. Itu dia AHD28 hari ini kembali lagi berhasil naik ke podium setelah kemarin finish di posisi pertama. Hari ini ada di posisi ketiga ya. Iya. Apa yang Klasmen, apa nih? gimana nih untuk tanggapannya di race malam hari ini Om AHD28? Ya di race malam ini sebenarnya hanya ingin membuntuti yang di depan aja ya. Cuman di lap kedua gue ada insiden di tikungan trek lurus itu, crash gitu. Akhirnya udah nggak ada yang dibuntuti, jadi orang udah hilang, pace race-nya udah hilang gitu. Pas awal-awal lap aja gue masih bisa mendekat ke Michaelos, tapi ya mau gimana, ada insiden, banku belum panas mungkin. Oke, ya itu dia dari AHD28, well deserved tapi untuk posisi ketiganya semoga nanti di next race bisa tampil lebih lagi. Tapi ya sekali lagi selamat untuk posisi ketiganya. Enjoy di podium and see you in the next race Om AHD. Oke, Thank you. thank you Om. Yes, itu dia AHD28 di posisi ketiga dan sekarang kita akan berpindah ke Michaelos, juara kita di kelas M2 PS yang hari ini nampaknya harus puas menempati posisi kedua setelah struggle yang sangat-sangat kuat ya barusan. Gimana Om Michaelos hari ini? Boleh dicek sound dulu. Halo Om Michaelos, gimana? Halo. Tadi race-nya kita lihat sempat kuat di posisi pertama, namun nampaknya serangan dari Ryusei ini mulai memberikan tekanan yang luar biasa. Pada akhirnya finish posisi kedua. Mungkin boleh diceritain sedikit tentang race malam hari ini. Serangannya tak terbendung anjir. Jadi tadi gue sempet struggle karena pas lap pertama sampai lap kedua itu gue nggak sadar kalau gue masih ke power 3. Oke. Jadi pas ya ini minus 2 lap, 3 lap ini. Ya udah paksa gue main power 2, power 1, cuman beberapa kali ada mistake. Beberapa kali ada mistake. jadi diserbu ya udahlah. Jadi tapi emang malam ini gue pengen lihatnya hanya double podium aja sih, nggak double podium 1, nggak. Yang penting double podium aja. Udah senang banget. Oke, Om Itu aja sih Om. Oke, sekali lagi selamat untuk posisi keduanya ya. Cheers. Yes, double podium di race malam hari ini tentu saja membalaskan race di M2PC kemarin ya, di mana tidak berhasil finish dan sekarang akhirnya finish double podium untuk round kedua. Jadi ya, selamat Om Michaelos untuk posisi keduanya. Thank you. Silakan diselebrasikan posisi kedua ini dan kita ketemu lagi di next race. Thank you Om Michaelos. Oke Om, ya siap Om. Oke, itu dia Michaelos yang mengisi posisi kedua dan kita langsung saja menyambut pengisi posisi pertama yaitu Ryusei. Halo Om Ryusei, boleh dicek dulu soundnya. Halo Om Ryusei. Waduh, kenapa nih? Oh, mic-nya mungkin Om Ryusei boleh di ini dulu, konfigurasi dulu. Kayaknya belum connect nih. Kita tunggu dulu sebentar ya untuk Om Ryusei ini karena audionya belum terhubung ke channel kami, jadi masih harus menunggu dulu. Ya, luar biasa sekali dari Om Ryusei hari ini akhirnya berhasil finish posisi pertama. Masih belum ada suaranya Om Ryusei. Boleh di unmute dan di undefen dulu atau mungkin harus relog dulu kah Om Fernando? Tes. Nah, ini dia, masuk. dia. Iya. Boleh dideketin mic-nya Om supaya terdengar lebih jelas. Tes 1 2. Nah, itu dia Om Ryusei. Hari ini kita lihat meskipun ya start di pole position dengan sangat luar biasa, ada beberapa halangan dari awal sampai pertengahan race, tapi kita lihat tadi pressure yang diberikan ke Michaelos dari pertengahan sampai akhir balapan sangat-sangat kuat sekali yang pada akhirnya membuahkan podium pertama dan kayaknya jadi pembalasan dari round pertama sebelumnya. Boleh ceritain aja Om langsung race hari ini. Pembalasan race kemarin sih udah kecewa banget, udah posisi podium tapi ternyata DC. Awalnya tadi startnya tuh
nervous banget, makanya pelan banget di lap pertama itu. Habis itu coba balik lagi ke Om AHD, jatuh di turn 5 apa ya tadi. Terus gapnya karena udah langsung jauh sama Michaelos, jadi mikirnya yang penting podium aja lah. Tapi karena lapnya konsisten, terus lama-lama deket gitu sama Om Michaelos. Terus track limitnya udah 4, jadi mikirnya ngekorin aja sampai akhir. Tapi ternyata di lap selanjutnya kebalap gitu sih Om. Oke, jadi ya benar-benar hari ini kayaknya jadi hari yang sangat manis untuk membalaskan run pertama kemarin. Tapi ya well deserved podium pertama hari ini Om Rizai, dan sekali lagi selamat untuk posisi pertamanya, semoga bisa diteruskan hingga next race nanti. Ya, hari ini enjoy your victory, dan kita akan ketemu lagi nanti di next race. Thank you Om Rizai. Oke. Yes, dan itu dia untuk top 3 rider kita. Kembali lagi AHD28, Michaelos dan juga Rizai yang berhasil mengisi podium di Misano San Marino. Gimana nih Om Vincent, hari ini balapannya mungkin sedikit sepatah dua kata. Oh ini dulu ya, kita lihat dulu untuk klasemen sementara, sorry Om. Betul sekali Bung, kita langsung ke perolehan poin sementara setelah ronde kedua hari ini. Kita lihat di sini AHD28 masih mengisi posisi pertama dengan 41 poin, disusul oleh Ari DP 49 dengan 33 poin. Ryusei di posisi ketiga dengan 25 poin manis ya. VYT Boy di posisi keempat dengan 24 poin. Michaelos di posisi kelima. Hari Fardinudin dan juga Seftian Blaise mengisi posisi ke-6 dan ke-7. Balsky di posisi ke-8. Ejas di posisi ke-9 dan juga Eko Sur 13 mengisi top 10 pada malam hari ini. Dan kita masih menunggu untuk posisi ke-11, 12, dan ke-13 ya. Dan inilah dia posisi 11 diisi oleh Bis, posisi ke-12 diisi oleh Ara, dan juga posisi ke-13 diisi oleh Lindo. Dan itulah dia perolehan sementara setelah ronde kedua E-Riders Championship pada malam hari ini. Betul sekali, dan ya itu dia akhir dari kelas M2 kita di malam hari di hari Jumat yang ditutup dengan sangat luar biasa manis. Sekali lagi kami mohon maaf untuk teman-teman semua yang menyaksikan dari awal sampai akhir karena kita mengalami beberapa kendala teknis yang semoga saja kedepannya bisa tidak ada lagi ya kendala-kendala tersebut. Tapi itu dia akhir dari kelas M2 PS dan juga M2 PC di malam hari ini yang sangat-sangat luar biasa. Di besok hari kita akan menyaksikan qualifying dan juga sprint race untuk kelas M1. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa untuk stay tune bersama kami di hari Sabtu yang dimana qualifying akan dijalankan pukul 9 malam dan nanti akan dilanjut sprint yang mengikuti jadwal setelah qualifying selesai. Jadi untuk teman-teman semua kita akan berlanjut besok di kelas M1 untuk hari Sabtu sprint race di Misano yang tentunya pasti ini bakal banyak banget crash di sana sini. Ya mungkin itu aja untuk malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga untuk semua rider yang tampil sangat luar biasa, dan tentunya terima kasih kepada semua kru Moto Esport Indonesia yang sudah bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk Om Fernandoli selaku race director dan juga camera director. Terima kasih untuk Om Vincent yang sudah menemani race kita di malam hari ini. Dan ya kita akan ketemu lagi besok di kelas M1. Sekali lagi terima kasih banyak. Oh ya, terima kasih juga untuk Agung Tata Mandiri yang sudah mendukung berjalannya Agung Tata Mandiri Championship 2023. Terima kasih juga untuk media partner kami di MGPI dan juga Indo Motor Racing. Jangan lupa untuk teman-teman semua follow kami di sosial media, ada di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok di Motorsport Indonesia. Dan juga untuk informasi terkini bisa langsung ke website kami di motosportindonesia.com dan juga ada di Discord yang bisa diakses lewat website kami barusan. Kita ketemu lagi besok untuk sprint race, qualifying dan juga sprint race kelas M1. Sehat-sehat terus. Sekali lagi mohon maaf atas kendalanya barusan. Dan see you guys in the next race.